Terima kasih Bu Dewi, salam kenal. Salam kenal juga Ustazah, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang kita sama-sama takzim kepada beliau, Bapak Hendra Halim. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, Bapak dan keluarga dalam menjalankan tugas-tugas. Yang saya hormati seluruh guru-guru yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Bu Dewi, Pak Irfan, kemudian ada Pak siapa di sini. Banyak sekali di sini, Pak Septa, dan teman-teman lainnya. Dan saya yakin di sini banyak guru-guru kita, Masya Allah, orang-orang berilmu, orang-orang solih yang bergabung, dan juga terima kasih kepada Bu Linda yang menjadi wasilah sehingga saya bisa berjumpa walaupun secara online dengan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Masya Allah bahagia sekali karena hari ini saya diberikan tema mengenai peran wanita dalam keluarga Islam, yang mana apapun yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk diri saya dan bukan berarti saya sempurna melakukan semuanya, tidak. Apa yang saya bicarakan ini kembali untuk diri saya. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu, mohon izin. Peran wanita dalam keluarga Islam. Kita paham bahwa dalam naungan ajaran Islam, kaum wanita ini hidup penuh dengan kemuliaan. Wanita ini terus mendapatkan penghargaan, terus dihargai, terus dimuliakan semenjak pertama kali wanita lahir di muka bumi. Kalau kita renungkan, kita hayati teman-teman sekalian, wanita-wanita ini, kita-kita ini dimuliakan dalam semua fase kehidupan yang kita lalui. Kita sebagai seorang anak, kita dimuliakan teman-teman sekalian. Dikatakan kalau seorang ibu atau ayah punya anak-anak, khususnya anak perempuan, menjadi penghalang baginya bagi api neraka. Kita dimuliakan ketika kita menjadi seorang istri. Kata Rasulullah apa, kalau seseorang berbuat baik, yang paling baik, laki-laki yang paling baik adalah mereka yang berbuat baik pada keluarganya. Kita diibaratkan seperti gelas-gelas kaca atau tulang rusuk ya, yang bengkok, yang artinya adalah kalau dinasihati harus pelan-pelan. Bagaimana Islam meninggikan derajat wanita. Dulu perempuan dikubur hidup-hidup, sekarang wanita begitu dimuliakan ketika Islam datang. Kita juga dimuliakan sekali ketika kita menjadi seorang ibu. Bagaimana kita ingat Rasulullah SAW ingatkan, hormati ibu, kemudian ayahmu. Kemudian kita dihormati sebagai saudara muslimah. Artinya adalah kaum wanita di dalam Islam, dalam semua fase kehidupannya sangat dimuliakan dan diberikan hak-hak khusus oleh Islam. Saking dimuliakannya kita, Bapak dan Ibu semua, surah An-Nisa itu, surah khusus perempuan itu ada di dalam Al-Quran. Saking mulianya kita, banyak sekali hal-hal, peraturan-peraturan yang difirmankan oleh Allah maupun hadis Rasulullah SAW untuk menjaga harkat, martabat, kewibawaan, kehormatan dari seorang wanita. Maka pada hari ini kita akan berbincang beberapa subbab teman-teman sekalian atau subtema mengenai peran-peran wanita apa saja. Peran-peran wanita terbagi menjadi apa saja. Maka hari ini saya mungkin akan membaginya menjadi 5 yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran wanita atau peran kita sebagai hamba Allah. Peran wanita sebagai seorang anak, peran wanita sebagai seorang istri, peran wanita sebagai seorang ibu, dan peran wanita sebagai anggota masyarakat. Ternyata peran kita ini banyak sekali teman-teman sekalian, bagaimana kita hadir untuk memberikan sebuah kontribusi. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran kita sebagai seorang hamba Allah. Terkadang banyak orang yang bertanya, kita ini hidup tujuannya apa sih? Kita ini untuk apa sih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Tujuan kita diciptakan, ayat yang sering sekali kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa makna ibadah teman-teman sekalian? Kita mencintai, kemudian kita mengenal Allah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap aktivitas kita ini, nasihat untuk saya, seharusnya menjadi aktivitas beribadah. Beribadah tentu saja selain ibadah habluminallah, salat yang kita jaga, atau hal-hal lainnya wajib sunnah yang kita jaga, tapi segala perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah,
teman-teman bekerja betul dengan niat yang betul, niat yang baik dengan cara kerja yang halal, yang baik, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang sedang menuntut ilmu, punya niat yang baik, menuntut ilmu supaya menjadi orang yang berilmu dan menebarkan manfaat kepada banyak orang. Mudah-mudahan itu juga adalah golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan atau menciptakan kita begitu saja. Allah tidak memerintahkan kita hanya untuk makan, minum, tidur, bekerja untuk keberlangsungan hidup kita tanpa maksud yang lain. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konsep di kepala kita adalah ibadah, maka kita berusaha mengerjakan segala sesuatu, berpikir dulu apakah yang saya ucapkan bagian dari ibadah kepada Allah, Allah ridha, Allah sukakah? Apakah yang saya lakukan ini Allah ridha, Allah sukakah? Begitu selayaknya agar apa-apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mohon izin bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan pernah dikembalikan kepada kami? Jadi Allah mempertanyakan hal tersebut supaya kita berpikir, kita paham bahwa ada tujuan besar ketika Allah menciptakan kita, teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, apa kalian diciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan, tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dari ayat yang tadi ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mempertanyakan untuk kita berpikir, kalian paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ada sebuah tujuan yang besar yang sebenarnya fungsinya untuk diri kalian sendiri. Kita ibadah nggak ibadah, Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala paham betul bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nasnya apa? Salah satunya menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang menyejukkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Dalam surah Ad-Dhariyat ayat ke-57 sampai 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya Allah nggak perlu ibadah kita. Kita yang perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam surah Ad-Dhariyat 56 sampai 57 itu? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan karena Allah butuh kepada kita, melainkan supaya kitalah yang mendapatkan keuntungan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian, maka kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari apa-apa yang kita lakukan. Keuntungan kebaikan itu akan kita peroleh kembali. Ada kalimat yang mengatakan jika engkau berbuat baik maka semua kebaikan tersebut akan kembali kepadamu. Atau kalimat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada dirimu. Kejahatan yang engkau lakukan juga akan kembali kepada dirimu. Maka kita tahu bahwa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang menyadari bahwa dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Dia menempatkan posisinya di hadapan Allah sebagai orang yang lemah. Dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha tinggi. Apa kata Allah dalam surah Fatir ayat ke-15? Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai manusia, kamulah yang bergantung dan butuh kepada Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji. Begitu teman-teman sekalian, hamba-hamba Allah yang memposisikan dirinya betul-betul sebagai seorang hamba,
Kita ini seorang hamba, kalau kita sujud, posisi kepala kita yang paling mulia kita letakkan paling rendah kan teman-teman sekalian. Kita katakan subhana rabbiyal a'la, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita hamba, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu bergantung urusan dunia, akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan-urusan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, jadi posisi wanita yang pertama adalah sebelum yang lain-lain, kita harus sadar, baik wanita maupun laki-laki, kita adalah seorang hamba. Allah punya hak atas diri kita, yaitu untuk diibadahi. Allah punya tujuan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa tunduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tentu saja kalau orang-orang ini lawannya adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang merasa segala kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya murni dari dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Allah lah yang memberikan dia seperti itu. Bagaimana kisah Korun, kita lihat sahabat semua di dalam Al-Quran. Ketika miskin, beliau meminta, Korun itu minta kepada Nabi Musa alaihissalam, doakan saya supaya saya kaya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah doakan Korun, kemudian Korun menjadi kaya, dia menjadi sombong. Dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, kehebatanku karena diriku sendiri, kepintaranku, kepandaianku karena diriku sendiri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita juga saksikan di sekitar kita ada orang-orang yang seperti itu. Yang ketika dia sudah hebat, sudah luar biasa, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa dia adalah seorang hamba. Bagaimana caranya dia bisa lupa? Dia merasa semua kehebatannya karena dirinya sendiri, padahal Allah yang membuat dia hebat dan Allah gampang sekali menghancurkan dirinya, dan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak angkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, salat, kita tundukkan, kita banyak sujud adalah tanda rendahnya kita di hadapan Allah. Orang-orang yang dengan mudah meninggalkan salat, orang-orang yang dengan mudah tidak mau berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa dia sombong di hadapan Allah. Padahal seharusnya hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang memposisikan diri sebagai seorang hamba, dia akan terus bergantung penuh kepada Allah. Terus mengangkat tangannya, banyak sujudnya, merendahkan diri di hadapan Rabb-nya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah posisi wanita adalah dia sebagai seorang hamba Allah. Kalau dia merasakan dirinya sebagai seorang hamba Allah, turunannya banyak. Dia punya pribadi yang tawadhu', dia punya pribadi yang senantiasa terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalani setiap takdir Allah dengan prasangka yang baik. Tidak ada takdir buruk baginya. Kalaupun dikasih kesusahan oleh Allah, dia tahu kalaupun buruk menurutnya lah yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada takdir buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang terus nantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti perjumpaan dengan Rabb-nya. Begitulah teman-teman sekalian, dan kita berharap kita ingin jadi orang-orang yang seperti itu. Makanya kita selalu doa. Rasul itu punya doa, sahabat-sahabat sekalian, doa istiqamah yang sering Rasul ulang-ulang terus-menerus. Apa doanya Rasulullah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku. Hari ini saya buat baik, besok saya buat jahat. Hari ini saya bertobat, besok maksiat lagi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu ya Rabb. Istiqamah. Itulah yang Rasulullah doakan, dan kita selalu doakan itu teman-teman sekalian. Dalam keseharian kita, dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Dikala banyak gempuran sana-sini yang membuat kita berbelok, kita manusia biasa, saya manusia biasa juga, banyak sekali salah. Tapi kita mohon pada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kami mau jadi orang-orang baik ya Allah. Orang-orang lurus ya Allah. Orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Yang menjadikan diri sebagai seorang hamba yang sungguh-sungguh kepada agamamu ini ya Allah. Minta teman-teman sekalian, Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal saleh. Berikutnya yang kedua, peran sebagai seorang anak, peran wanita sebagai seorang anak. Di dalam Al-Quran, Masya Allah, bagaimana birrul walidain, atau bakti sama orang tua itu banyak sekali, dan biasanya itu digandengkan dengan kalimat jangan menyekutukan Allah. Artinya, agama kita ini Masya Allah betul-betul mengajarkan kita untuk bakti, taat kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23 sebagai salah satu dalil yang menginformasikan supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Lihat yang pertama ini perkara tauhid. Jangan menyembah kepada selain Allah.
kalimat berikutnya Bapak dan Ibu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak dan ibumu. Kalimat tersebut, ayat tersebut dilanjutkan dengan fala taqul lahumma uff wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Sama orang tua tidak boleh berkata berkata saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kita diminta mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia, bukan membentak atau berkata-kata yang kasar. Maka seorang wanita perannya sebagai seorang anak dalam keluarga muslim, dia harus paham bahwa Al-Quran begitu memandang orang tua sangat luar biasa, sehingga tugas dari seorang muslim dan muslimah, dia betul-betul lisannya dijaga kepada kedua orang tuanya, betul-betul taat dan bakti selama orang tuanya menyuruhnya pada kebaikan, menyuruhnya kepada ketaatan. Jadi tidak ada, kalau dikatakan orang yang soleh, Islam yang soleh, baik sama orang di luar, tapi sama ibu sendiri, tidak baik. Kita juga temukan bagaimana kisah-kisah orang di luar sana, sudah menjadi orang pandai, berharta, berilmu, dihormati oleh orang banyak. Bisa baik sama orang lain, tapi kasar sama ibunya sendiri. Kasar sama ayahnya sendiri. Kasar sama orang tuanya sendiri. Padahal di dalam Islam perannya kita sebagai seorang anak, ingat bahwa keberhasilan kita ini adalah salah satunya karena ridha, restu, doa dari kedua orang tua kita. Sebaliknya, mungkin saja hidup kita susah, pekerjaan kita berantakan, rumah tangga kita nggak baik, mungkin karena ada salah kita pada kedua orang tua kita yang menyebabkan kedua orang kita atau ibu kita mengucapkan sesuatu yang akhirnya itulah yang didengar oleh Allah dan membuat kehidupan kita tidak baik-baik saja. Maka saya mengajak pada diri saya dan kita semua, kembalilah kepada orang tua kita yang masih ada. Kalau masih ada, maka ada dua yang kita minta pada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah kita minta maaf atas lisan perbuatan yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Jangan buat hatinya terluka, perbaiki hubungan kita dengan ibu atau ayah, kalau di antara kita ada yang punya masalah dengan ibu atau ayah, karena ibu khususnya dan ayah juga menentukan keberhasilan kita juga, teman-teman sekalian. Dan juga minta doa kepadanya. Selalu dan selalu. Saya ketemu dengan orang-orang salih kemarin di IMSA, banyak sekali ya Allah, Masya Allah. Orang-orang hebat, pendidikan baik, pekerjaan baik, tapi solehah luar biasa. Bagaimana baktinya sama ibunya. Karena yang IMSA datang kemarin itu banyak juga ibu-ibu sepuh. Bagaimana seorang anak saya lihat bersama dengan ibunya dan solehah, Masya Allah. Dan kita mau jadi orang-orang yang seperti itu, yang berkata-kata baik dengan ibu kita. Atau dalam surah Luqman 14 juga senada, teman-teman sekalian. Dalam surah Luqman 13, kalimatnya adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Luqmanul Hakim adalah seorang yang bijaksana. Beliau menasihati anaknya. Pertama, perkara tauhid. Jangan menyembah kepada selain Allah. Maka untuk para ibu-ibu yang mungkin ditempatkan di sebuah negara yang mungkin minoritas Islam, kokohkan tauhid dan akidah anak-anak kita. Sehingga nanti dia bergaul dengan siapapun, dia mewarnai, bukan diwarnai. Dan itu sejak awal. Bagaimana kita kokohkan akidah anak-anak kita, bahwa Tuhannya adalah Allah, minta tolongnya adalah kepada Allah, bersandarnya hanyalah kepada Allah. Begitu teman-teman sekalian. Kalimat kedua, lihat, ternyata birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Surah Luqman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayk. Dalam surah Luqman ayat ke-14, teman-teman sekalian Bapak dan Ibu yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik dengan ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah, dan berterima kasih bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepada Allah lah engkau dikembalikan. Teman-teman sekalian, banyaknya beberapa tahun yang lalu saya sempat lihat video-video yang viral juga, bagaimana seorang anak yang menempeleng ibunya dan ibunya ketakutan, bagaimana seorang anak yang berteriak-teriak kepada ibunya, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada ibunya. Padahal kalau kita melihat, mendalami agama ini, kita renungkan, tadabbur, Masya Allah, kita minta berbuat baik pada ibu bapak, iya, khususnya kepada ibu. Kenapa khususnya kepada ibu? Kenapa Rasul katakan hormati ibu, kemudian ayah? Kenapa? Karena ibulah yang mengandung, ibulah yang melahirkan, ibulah yang menyusui, yang mana 3 hal ini tidak bisa dilakukan oleh ayah. Itu sebabnya Rasul ingatkan ibu. Wahai anak, taat kepada ibumu, bakti kepada ibumu, juga tentunya ayahmu.
Baik, langsung kita bahas saja peran kita sebagai seorang anak yang saleh. Ternyata ada manfaat kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini juga banyak teman-teman remaja yang menonton. Apa sih manfaat kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Jalan mudah menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu syurga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Atau ada seseorang di zaman dulu ya, yang ketika ibunya meninggal, beliau menangis dan kemudian sahabatnya bertanya, kenapa engkau menangis? Sekali ya, aku tahu kamu sedih, tapi kenapa seperti itu menangisnya? Kemudian temannya mengatakan, dahulu aku punya 2 pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang karena ibuku meninggal salah satunya telah tertutup. Kadang-kadang kita manusia, teman-teman sekalian, baik betul sama orang lain di luar sana. Baik sama orang yang kita lihat lebih tinggi jabatannya kah, atau hormat betul kita sama dia. Atau sama beliau-beliau ini. Tapi sama orang tua, perbuatan kita mungkin bisa 180 derajat berkebalikan. Kenapa teman-teman sekalian? Kita sibuk cari surga di luar, surga kita ada di rumah kita, atau surga kita ada di ibu kita. Mungkin lupa kita sama ibu kita. Lupa kita untuk berbuat baik atau sekedar menyapanya. Lupa kita bertanya tentang kabarnya. Lupa kita bertanya tentang kesehatannya. Maka kembalilah kepada ibu, karena kadang kita cari surga sibuk di luar sana. Lupa bahwa surga kita di bawah telapak kaki ibu kita. Kedua, manfaat kita untuk berbakti kepada ibu kita, teman-teman sekalian, dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, artinya umurnya penuh dengan keberkahan, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan silaturahim. Sehingga dimaksud silaturahim ini adalah hubungan kekerabatan. Sehingga kalau di antara kita ada yang punya masalah dengan ibu, dengan kaum kerabat lainnya, saudara-saudara sedarah, kakak adik dan sebagainya, Islam menyuruh kita untuk jangan seperti itu. Sambung yang terputus. Tidak boleh kita bermusuh-musuhan dengan ibu kita, dengan sebagainya. Semua orang punya salah, betul. Maka minta sama Allah agar kita dilapangkan hatinya untuk kita nggak punya marah, dendam, atau kesel sama orang. Kalau kita marah, dendam, berkepanjangan sama orang, yang rugi diri kita sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Karena pekerjaan ini sangat banyak. Kita butuh fokus, butuh hati yang bersih, butuh pikiran yang bersih, butuh hubungan yang baik dengan banyak orang, apalagi keluarga kita sendiri. Maka kita minta sama Allah supaya Allah bisa damaikan kalau ada di antara kita yang berselisih. Jadi yang kedua tadi, manfaat kita berbuat baik pada ibu bapak, dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki kita. Ketiga, ingat, manfaat kita, wahai teman-teman sekalian, para wanita khususnya, ketika kita bakti sama orang tua kita sebagai seorang anak, kita mendapatkan doa dari ibu bapak kita. Makanya kalau orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal dunia, sedihnya kenapa? Karena kita tidak mendapatkan nasihat dan doa lagi daripadanya. Kita mendapatkan doa. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Siapa itu? Pertama, doa orang-orang yang dizolimi. Kedua, doa orang-orang yang sedang safar, sedang berpergian. Dan ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Artinya peran kita sebagai seorang anak, kita bakti, dan ternyata manfaatnya kita mendapatkan doa dari orang tua kita. Maka berikutnya, dosa durhaka kepada orang tua. Apakah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan, apakah kalian tahu, wahai sahabat-sahabatku, dosa yang paling besar? Maka para sahabat bertanya, mau ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, juga mengucapkan ucapan-ucapan palsu atau sumpah-sumpah palsu. Jadi dosa kepada kedua orang tua tergolong dosa yang besar. Kemudian para sahabat mengatakan, Rasulullah terus mengulang-ulang itu sampai-sampai kami mengatakan dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Rasulullah mengulang, ingat dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, memberikan ucapan-ucapan sumpah palsu. Rasulullah ulang terus sampai para sahabat, seandainya Rasulullah diam, kami sudah tahu istilahnya seperti itu. Saking dahsyatnya dan mempengaruhi kehidupan kita dunia akhirat kalau kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini. Berikut juga dosanya di akhirat akan dibalas, yaitu apa? Orang-orang yang zalim dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Disebut memutuskan tali silaturahim ini maksudnya memutuskan tali silaturahim dengan ibunya, dengan kaum kerabatnya, dengan saudara-saudaranya, kakak adiknya.
Begitu teman-teman sekalian. Jadi caranya seperti apa? Kita menjalankan peran sebagai seorang anak, karena kita membahas yang kedua tadi, peran kita sebagai seorang hamba Allah dan peran kita sebagai seorang anak. Bagaimana cara kita membahagiakan kedua orang tua kita, teman-teman sekalian? Pertama, menuruti perintah keduanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Ada seorang sahabat di zaman Rasul namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat sekalian. Beliau adalah seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya juga disayang oleh Rasulullah. Jadi Usama bin Zaid ini punya kebun yang berisi 1000 pohon-pohon kurma. Lalu Usama bin Zaid ini mempercantik kebun tersebut, merapikan kebun tersebut. Lalu ada yang bertanya pada Usama, Usama, kenapa engkau lakukan ini, mempercantik dengan luar biasa kebunmu ini? Apa kata Usama? Ibuku sangat suka jika melihat kebun kurma ini indah, maka aku pun melakukannya. Apa-apa saja hal-hal dunia yang baik tentu saja yang diridhai oleh Allah diminta oleh ibuku, aku pasti memenuhinya. Begitu teman-teman sekalian. Ini cerita singkat aja ya, cerita keseharian. Kemarin saya datang ke IMSA, ajak ibu saya katakan, ibu ini mau apa lagi sih Bu? Oke, pengen mengabulkan permintaan ibu. Kayaknya udah nggak ada lagi deh, tapi pengen lihat patung Liberty katanya. Padahal waktu itu saya lagi demam tuh, bawa sekalian ya untuk patung Liberty. Kapan lagi ngelihat patung Liberty mumpung ada di Amerika. Intinya teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari Ustamah bin Zaid ini, kembali lagi pada kisah di zaman Rasulullah, apapun yang kita mampu untuk melakukannya, untuk membahagiakan ibu kita, semampu kita lakukan teman-teman sekalian. Kadang ibu kita minta sesuatu yang sebenarnya kita mampu, tapi kita meremehkan dan kita nggak melakukan itu. Apalagi ibu-ibu kita yang sudah sepuh. Bahagiakan hatinya. Orang tua memiliki batas waktu, jangan sampai kita menyesal hanya karena kita menunda-nunda untuk membahagiakan hatinya. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, tapi tentu saja tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau orang tua kita menyuruh kepada maksiat, tentu saja tidak perlu dipatuhi. Berikutnya yang kedua, bagaimana cara kita bakti kepada kedua orang tua? Jangan menyakiti hatinya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Kadang-kadang lisan kita buat orang tua kita bergetar, orang tua kita menangis, orang tua kita semakin tua kan semakin semakin sensitif. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu, katakan sesuatu membuat orang tua kita menangis. Apa kata Abdullah bin Umar? Membuat orang tua menangis termasuk bentuk pada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Ya, berikutnya. Ketiga, apa manfaat kita untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kita posisinya anak pada saat ini. Kepada kedua orang tua kita, manfaatnya adalah kita memiliki akhlak yang mulia di hadapan orang tua kita. Pernah di zamannya Rasul ada seseorang yang mengatakan, Rasul, saya mau berjihad. Kemudian Rasul katakan, orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Muslim. Tadi saya katakan kita sibuk jihad, maksudnya jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah ya teman-teman sekalian. Kita sibuk cari amal di mana-mana, tapi kita sendiri tidak totalitas dalam mendampingi ibu kita. Banyaklah kisah-kisah tentang birrul walidain, bagaimana Allah merahmati orang-orang yang begitu taat kepada orang tuanya, yang Allah angkat derajatnya, teman-teman sekalian, karena dia punya amalan yang bakti sama kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah atau cara tadi ya, kita bahas apa tadi ya? Kita bahas mengenai mohon izin sebentar, kita bahas bagaimana cara kita membahagiakan orang tua kita. Pertama, menuruti perintah keduanya. Kemudian kedua, tidak menyakiti hati orang tua. Kemudian berakhlak mulia di hadapan kedua orang tua. Kemudian yang keempat, mendahulukan perintah keduanya dari perkara sunnah. Mengikuti perintah orang tua, Bapak dan Ibu, adalah perkara wajib. Ibadah-ibadah selain yang wajib itu semuanya sunnah. Ada hadis riwayat muttafaqun alaihi, namanya Juraij. Beliau sedang melakukan ibadah sunnah. Ibunya panggil. Memenuhi panggilan ibu adalah sebuah kewajiban. Juraij tidak memperdulikan panggilan ibunya. Lalu ibunya berkata-kata sebuah doa yang tidak baik, yang akhirnya Juraij pun merasakan akibat doa dari kalimat ibunya yang sedang marah itu. Intinya adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, mendahulukan perintah keduanya, yang keempat ya, dari perkara-perkara sunnah, dan yang kelima, kalau orang tua saya tidak ada, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan peran saya dalam sebuah keluarga Islam ini? Saya mau jadi anak yang berbakti, tapi orang tua saya sudah tiada. Apa yang harus saya lakukan? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasul,
ada bentuk bakti apa pada kedua orang tuaku ketika mereka telah tiada? Apa kata Rasul? Engkau masih bisa berbuat baik kepadanya, masih bisa berbakti kepadanya. Caranya adalah mendoakan keduanya terus menerus pada waktu-waktu yang mustajab, setelah amal salih, kemudian setelah azan sebelum iqamat misalnya, atau di tempat-tempat mustajab doa terus. Kemudian yang kedua, meminta ampun untuk keduanya selalu, teman-teman sekalian. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, beliau akan naik terus ke derajat surga terus menerus sampai beliau bertanya, kenapa saya terus naik ya Allah ke derajat-derajat surga ini? Karena istighfar dari anak-anakmu. Artinya adalah kalau kita betul-betul cinta kepada kedua orang tua kita, teruslah beristighfar, meminta ampun untuk keduanya. Ketiga, caranya apa? Untuk kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, memenuhi janji-janji mereka atau wasiat-wasiat mereka. Mereka punya wasiat misalnya, sebelum saya meninggal saya ingin sekali rumah ini dijadikan rumah Quran misal, atau apapun itu, maka kita jalankan wasiatnya. Keempat, kita jalin hubungan silaturahim. Kita jalin hubungan dengan orang-orang yang dia sayangi, sahabatnya kah, saudara-saudaranya kah. Begitu teman-teman sekalian. Seperti Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat, beliau masih terus menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai Siti Khadijah, saudara-saudaranya dari Siti Khadijah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tadi, hadis yang tadi. Berikutnya, ini yang juga kita bahas penting. Yang ketiga, setelah tadi kita bahas peran wanita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sekarang sebagai seorang istri. Masya Allah, betapa luar biasanya Islam memandang seorang wanita, teman-teman sekalian. Wanita itu dianggap begitu lembut seperti gelas-gelas kaca, yang artinya kalau kita salah saja terhadap wanita, dia bisa pecah gitu, saking lembutnya dia. Tadi juga saya mengatakan di awal, wanita itu diibaratkan sebagai tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau mau dilurusin nggak bisa keras. Kalau dilurusinnya keras patah. Tapi kalau dibiarin aja ketika dia buat salah tetap bengkok. Artinya adalah istri itu diminta untuk diperlakukan lemah lembut. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan hal-hal tersebut. Peran sebagai seorang istri, sebelum saya bincangkan banyak hal, bagaimana cara kita dalam kita berumah tangga menurut Quran dan hadis, kita lihat dulu bagaimana kisah para istri-istri Nabi yang menjalankan perannya sebagai seorang istri yang qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati bagi suaminya. Kenapa? Karena kadang-kadang istri atau pasangan kita bisa menjadi cobaan, bisa menjadi musuh bagi kita, teman-teman sekalian. Maka kita berusaha kepada Allah, kita minta, kita doa, seperti doa Al-Furqan ayat 74. Itu ada sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman itu banyak dalam surah Al-Furqan, dari mulai 63 sampai 74 dan seterusnya. Dimulai dari sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang saleh itu. Nah, ada kalimat Al-Furqan 63 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang pertama adalah sifat orang yang saleh itu, dia senantiasa tawadu. Kalau ada orang jahil yang mengusik atau mengatakan perkataan tidak baik, dia ucapkan qalu salama. Dia selalu keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang baik. Tapi ada juga sifat ibadur rahman berikutnya, yaitu apa? Dia senantiasa berdoa untuk keluarganya, agar keluarganya menjadi qurrata a'yun, teman-teman sekalian. Penting bagi kita. Mohon izin di mute dulu. Baik. Penting bagi kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita berjuang agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan tentu berjuang untuk itu. Dalam semua pernikahan kita menginginkan Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita ingin tentram, penuh kasih sayang, penuh cinta. Tapi tentu saja luar biasa juga goncangannya. Itu sebabnya kenapa sifat-sifat hamba Allah yang saleh selalu dia doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pasanganku, anak-anakku penyejuk hati, penyejuk mata dan hati untukku ya Allah, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Doa ini tidak boleh dilupakan, teman-teman sekalian.
Kita sebagai seorang istri doa terus agar pasangan kita, anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, agar rumah kita menjadi syurga. Kalau rumah kita jadi syurga, kita betah di rumah, rumah sebagai sumber kekuatan kita tentram di rumah, insya Allah kita punya energi besar untuk kita bisa bermanfaat dan menebarkan cinta untuk banyak orang, teman-teman sekalian. Mari kita lihat satu contoh bagaimana Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha yang begitu dicintai Nabi Muhammad SAW. Kisahnya seperti apa? Coba kita lihat. Siti Khadijah itu tidak tergantikan di hati Rasul. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya Siti Khadijah di hati Rasulullah SAW. Pada saat Siti Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah pada saat itu bersama dengan Siti Aisyah, ada tamu datang, ternyata adalah saudara-saudaranya Siti Khadijah. Dan Rasulullah berbuat baik pada saudara-saudara Siti Khadijah. Siti Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang salihah, tapi juga memiliki rasa cemburu. Wajar seorang wanita memiliki rasa cemburu. Apa kata Siti Aisyah? Engkau masih mengingat-ingatnya, padahal dia adalah seorang wanita yang tua dan sudah tiada. Bukankah Allah telah menggantikan yang lebih baik daripada beliau, daripada Siti Khadijah? Maksudnya adalah Siti Aisyah. Ketika mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW membicarakan kepada Siti Aisyah bahwa tidak ada yang menggantikan Siti Khadijah di hati Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khadijah mempercayai kepada saat semua orang mengingkariku. Khadijah membenarkan perkataanku ketika semua orang menganggapku berdusta. Khadijah melapangkanku dengan hartanya pada saat semua orang tidak mau membantuku sepeser pun. Dan darinya lah aku diberikan keturunan yang mana tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Mari kita lihat, kenapa Rasulullah sebegitu cintanya kepada Siti Khadijah. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Sampai akhirnya Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah dan dakwah Islam ini, Masya Allah. Saya sangat mengidolakan Siti Khadijah, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya cerita Siti Khadijah, maaf ya, karena perempuan jadi agak terharu. Jadi Siti Khadijah itu luar biasa, teman-teman sekalian. Sampai saya begitu mengidolakannya, anak saya berikan nama Siti Khadijah. Berkat Siti Khadijah yang menemani dakwah Rasulullah Islam itu sampai kepada kita. Peran istri yang hebat, bayangkan. Itu juga terjadi kepada diri kita, teman-teman sekalian. Seorang laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat di sampingnya. Perempuan yang selalu mendukung, yang selalu berada di sisinya, yang selalu support dia, yang selalu membalikkan kepercayaan dirinya ketika mungkin suatu ketika suami kita dalam keadaan yang tidak percaya diri. Yang terus menjadi sahabat terbaik, menjadi qurrata a'yun, penunjuk mata, penunjuk hati untuk suaminya. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Pada saat Rasulullah melihat keadaan Mekah sangat berantakan, zolim, bayi dikubur hidup-hidup, bayi perempuan pada saat perbudakan terjadi di mana-mana. Rasulullah menyendiri ke Gua Hiro di Jabal Nur. Pada suatu malam datanglah malaikat berwujud manusia, malaikat Jibril, dan menyuruh membaca surah Al-Alaq yang menjadi wahyu pertama. Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebuah ayat yang meminta umat Islam untuk terus-menerus belajar. Rasulullah ketakutan, teman-teman sekalian. Pulang ke rumah di tengah perjalanan ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah lihat kanan kiri nggak ada orang. Rasulullah lihat ke atas. Ternyata malaikat Jibril dengan wujud yang asli dengan 600 sayapnya. Rasulullah takut luar biasa. Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan menggigil. Lihat bagaimana wanita yang luar biasa ini. Siti Khadijah tidak bertanya apapun ketika melihat keadaan suaminya seperti itu. Siti Khadijah menyelimuti suaminya dengan lemah lembut. Kemudian dalam keadaan suaminya tenang, Siti Khadijah mendengarkan apa yang terjadi kepada suaminya itu. Apa kalimat Siti Khadijah? Allah tidak akan pernah menyanyiakan engkau, wahai suamiku. Engkau orang baik. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau suka sedekah. Allah pasti menolongmu, wahai suamiku. Apa artinya? Sang istri ini memberi semangat kepada suaminya. Terkadang begitu, teman-teman sekalian, mohon izin para ibu-ibu semua. Suami kita nggak selamanya ada di atas. Kadang dia jatuh, kadang dia sakit, atau kadang dia down, kadang dia tidak percaya diri. Bagaimana sikap Siti Khadijah? Membangkitkan, menyebutkan kehebatan-kehebatan suaminya agar suaminya kembali lagi bangkit dan percaya diri. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kadang suami kita sudah berusaha, berjuang, mencari nafkah, tapi memang dapatnya segitu setelah kerja keras misalnya. Kemudian ada jenis istri yang kemudian tidak menghargai hasil kerja keras suami. Yang dilakukan Siti Khadijah adalah mengembalikan lagi ke semangatnya suami. Dan tidak sampai di situ. Ketika beliau membangkitkan semangat suamiku, engkau orang baik, engkau bisa suamiku. Apalagi yang dilakukan oleh Siti Khadijah, mencari solusi.
dengan membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal, kepada seorang pendeta untuk menanyakan sebenarnya ada apa, sebenarnya itu apa. Sampai Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah tanda-tanda bahwa engkau adalah Nabi terakhir. Yang intinya kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kita berjuang bahwa kalau terjadi seperti itu, ternyata tugas dari seorang istri, dia menenangkan, dia membangkitkan semangat, dia membangkitkan kepercayaan diri suaminya, dan kemudian dia berusaha juga untuk mencari solusi. Makanya Masya Allah saya kagum sekali Bapak dan Ibu semua ketika banyak ya teman-teman yang saya lihat dalam pandemi COVID ini, suami-suaminya ada yang di PHK. Dan kemudian suaminya merasa sudah cari kerja kemana-mana nggak dapat. Suaminya rasa down karena nggak bisa menafkahi anak istrinya. Namun istrinya membangkitkan semangat suami dan istrinya berjuang. Istrinya berjualan online atau apa itu banyak di Indonesia teman-teman sekalian. Dan baik-baik pada akhirnya perekonomian mereka. Istrinya yang luar biasa. Mencari solusi, dia berjuang. Kemudian dia bangkitkan sama suami dan akhirnya mereka bisnis sama-sama, mereka kembali kehidupan ekonomi yang baik. Masya Allah, luar biasa. Itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha yang wajar saja bagaimana Rasul tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah. Walaupun Rasul sudah menikah dengan istri-istri yang lain dan Khadijah menempati posisi yang tertinggi di hati Rasulullah SAW. Berikutnya teman-teman sekalian, peran seorang istri dalam berumah tangga. Bukan berarti istri ini tidak bisa memberikan masukan-masukan kepada suami. Itu sebabnya kenapa para istri ini, kita ini, perempuan-perempuan Islam harus terus belajar, harus berilmu, harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena kita punya peran untuk saling menolong dengan suami kita. Suami kita tolong kita, kita tolong suami kita. Lihat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau mau mendengarkan nasihat Ummu Salamah istrinya. Pernah terjadi pada peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah rindu sekali dengan kota Mekah. Sudah lama tidak ke kota Mekah semenjak hijrah ke Yathrib Madinah. Rasulullah bermimpi bahwa indahnya tawaf ya, indahnya pergi umrah atau beribadah di Baitullah. Rasulullah tidak mau berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, ingin beribadah. Maka Rasulullah bersama dengan 1.200 pasukan Islam mau beribadah ke kota Mekah. Tapi orang-orang kafir Quraisy tidak boleh. Maka berhentilah Rasulullah dengan para sahabatnya di Hudaybiyah. Dan buatlah perjanjian Hudaybiyah yang teman-teman kenal, yang intinya tidak ada gencatan, tidak ada peperangan selama 10 tahun dan lain-lain, isinya panjang. Yang intinya mereka tidak boleh pergi beribadah di tahun itu. Para sahabat-sahabat kecewa sekali dan tidak suka dengan keadaan itu. Mereka datang jauh-jauh dari Yathrib Madinah, bukan mau apa-apa, mau ibadah saja di Mekah. Tapi tidak diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Rasulullah mengiyakan itu. Mereka kecewa. Kemudian Rasulullah SAW melihat kekecewaan dari para sahabat, Rasulullah ingin mengajak para sahabat-sahabat itu untuk mengganti. Oke lah, kita tidak pergi ke Mekah, tapi kita potong rambut, kita potong kuku, kita menyembelih hewan-hewan kurban. Tapi para sahabat tidak ada satupun yang mau mengikuti, karena rasa kecewa yang besar itu tadi. Maka apa yang dilakukan istri yang salihah ini? Memberikan masukan, istri yang cerdas ini, memberikan masukan kepada sang suami. Apa kata Ummu Salamah? Wahai suamiku, lakukan saja tanpa berbicara banyak, tidak perlu berbicara banyak, lakukan saja. Dengan engkau melakukan, insya Allah mereka pun akan mengikuti. Maka Rasulullah mendengar nasihat Ummu Salamah. Rasulullah melakukan, yang menyembelih hewan kurban, memotong kuku, memotong rambut, dan pada akhirnya sahabat-sahabat juga mengikuti. Apa yang kita bisa ambil di sini teman-teman sekalian? Dalam kehidupan kita, nasihat untuk diri saya, tentu saja para wanita-wanita ini adalah partner bagi suaminya untuk berdiskusi, dan bagaimana kita bisa berdiskusi menjadi partner yang menyenangkan untuk suami kita kalau kita sekufu dan setara. Artinya apa? Kalau kita tahu suami kita hebat, walaupun misalnya kita ibu rumah tangga, jangan kalah, terus banyak baca, banyak belajar, banyak ikut kajian-kajian supaya kita bisa menjadi partner diskusi yang menyenangkan untuk suami kita. Banyak hal-hal terjadi dalam rumah tangga ketika suami merasa istrinya nggak tahu apa-apa, istrinya nggak bisa apa-apa. Dan kita, karena ini kajian untuk perempuan, walaupun banyak didengar oleh bapak-bapak, kita, wahai para perempuan, kita ini pintar, berusaha pintar dan belajar. Itu bukan untuk menyaingi laki-laki. Suami kita tetap imam yang kita hormati, ta'zim kita kepada beliau ini. Tapi kita ini menjadi wanita-wanita yang pintar, wanita-wanita yang punya pemahaman, punya kedekatan kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk kita bisa berbuat betul dan baik kepada suami kita. Untuk kita bisa didik anak-anak kita. Bukan untuk kita merasa lebih tinggi dengan suami kita. Tidak. Sehebat apapun kita di luar, ibu, teman-teman semua punya pekerjaan yang hebat, punya gaji yang lebih besar, jabatan yang lebih tinggi. Pulang ke rumah, engkau adalah makmum, teman-teman sekalian.
Engkau adalah makmum bagi suamimu, dan suamimu adalah qawwam, dia adalah pemimpin dan imam kita, yang kita hormati, yang kita patuhi selama dia menyuruh kepada kebaikan. Penyebab banyak orang-orang bercerai di luar sana bukan karena gaji istri lebih tinggi, bukan karena jabatan istri lebih tinggi, istri lebih hebat di luar sana, bukan. Gaji istri lebih tinggi nggak ada masalah, jabatan istri lebih tinggi nggak ada masalah, tapi penyebab perceraian adalah ketika istri sudah merasa sombong dan merasa lebih tinggi daripada suaminya, dan merasa saya nggak butuh laki-laki lagi, saya nggak butuh dia lagi, itu yang menyebabkan perceraian. Sehingga, wahai para istri, saya membicarakan diri juga sebagai seorang istri, nasihat diri saya, kita ini bisa hebat mungkin, kita ini bisa berilmu karena restunya dari suami kita. Kalau suami kita bilang, kamu di rumah aja 24 jam, harus kita patuhi teman-teman sekalian. Karena kita harus patuh kepada suami, fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah, An-Nisa 34, adalah wanita yang taat kepada Allah. Wanita taat kepada Allah, otomatis dia taat kepada suami. Selama suami tidak menyuruh dia kepada kemaksiatan, dan kemudian menjaga diri, kehormatan diri, kesucian diri ketika suaminya tidak ada. Itu wanita salihah, An-Nisa ayat 34. Jadi artinya, teman-teman sekalian, saya berbicara dari sisi seorang perempuan, dan juga kepada para perempuan, ibu-ibu yang ada di sini, bahwa engkau bisa luar biasa itu karena restu juga dari suamimu. Suamimu bisa saja mengatakan, engkau diam saja di rumah, biar saja aku yang melakukan pekerjaan, bisa saja. Tapi sebagian dari suami-suami kita mungkin berbesar hati, dia tahu lihat potensi istrinya besar, dia biarkan istrinya berkiprah. Maka salah satu wujud berterima kasih pada suami, maka santunlah kepadanya, tawadu'lah kepadanya. Sehebat apapun engkau, dia adalah imam kita, teman-teman sekalian. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Baik, berikutnya sebetulnya agak panjang, tapi saya masih harus membahas tentang peran kita sebagai seorang ibu. Saya cepat saja teman-teman sekalian. Dalam surah An-Nisa 34 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian rezekinya untuk kita. Jadi fitrahnya memang begitu. Bukan berarti kita ini tertindas, tidak. Islam memuliakan wanita dengan luar biasa. Tapi kita ini juga hidup sesuai dengan kodrat kita, teman-teman sekalian. Kita santun, hormat, maka dengan begitu suami pun akan sayang kepada diri kita, insya Allah. Maka apa tugas para istri? Tugas para istri adalah pertama, mentaati perintah suami. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad? Pernah ditanya kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik ya Rasul? Maka Rasul menjawab, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Wanita yang mentaati suaminya pada saat suaminya memerintahkan sesuatu dalam perkara baik, dan tidak menyelisihi suami pada diri, dan ia menjaga harta suami. Kalau kita lihat, wanita yang saleh, wanita yang baik, istri yang baik adalah yang menyenangkan ketika dilihat. Maka, wahai para ibu dan juga untuk diri saya, ternyata memang kita ini punya tugas untuk selalu tampil menarik di depan suami kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang wanita itu indah, dikatakan zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Orang-orang itu memang di Al-Qur'an disebutkan yang paling utama, yang paling disenangi itu wanita. Baru kemudian kedua harta dan anak-anak dan sebagainya. Tapi wanita ini memang ujian yang sangat dahsyat, teman-teman sekalian. Mohon izin bapak-bapak yang juga mengikuti acara Zoom pada kali ini. Wanita cantik di luar sana banyak sekali, teman-teman sekalian. Maka ketika suami pulang ke rumah, suami ingin melihat, maka kita jaga pandangan matanya, kita jaga perutnya. Dan mohon izin, saya katakan ini kita jaga di bawah perutnya. Intinya adalah kita jaga salah satunya penampilan kita. Maka tidak ada susahnya kok kalau kita mengikuti apa kemauan suami kita. Ada kisah yang diceritakan oleh guru saya, seorang istri, suaminya ingin sekali istrinya ini berambut panjang, tapi istrinya selalu mengatakan, gak mau, panas. Jadi rambutnya selalu dipotong seperti laki-laki. Bertahun-tahun suaminya minta, bertahun-tahun istrinya menyepelekan permintaan suami. Padahal suaminya ingin sekali melihat istrinya berambut panjang gitu. Sampai akhirnya di pernikahan mereka yang sekian tahun, akhirnya bercerai. Hanya gara-gara suami betul-betul menginginkan istrinya dia lihat dalam pandangan matanya berambut panjang. Intinya adalah, apa salahnya kita mengikuti sesuatu yang menyenangkan di pandangan suami. Kadang-kadang suami mengatakan, saya mau kamu, misalnya contoh sederhana, hari ini pakai lipstik yang ini, atau hari ini pakai baju yang ini, atau hari ini seperti ini. Maka ikuti saja teman-teman sekalian. Itu adalah cara kita untuk kita hormat dan ta'zim kepada suami kita.
Begitu pula sebaliknya harapannya agar para suami-suami juga berlemah lembut kepada istrinya ketika istrinya sudah berusaha memberikan yang terbaik kepadanya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah syurga dan nerakamu. Intinya adalah kalau suami kita salih, maka insya Allah kita buat baik juga dalam kehidupan kita, maka suami kita menjadi memberikan jalan tol kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kemudian cara kita bersama dengan suami, cara kita berinteraksi dengan suami selain taat, kemudian yang kedua adalah berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini beda nih izin dengan laporan. Banyak orang-orang yang udah berada di mana gitu ya, Mama udah di sini ya, itu namanya laporan. Ternyata setiap kita melangkahkan kaki keluar juga, kita mesti mendapatkan izin dari suami kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kamu berada dalam rumahmu, jangan berhias-hias berlebihan dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Ada sebagian istri-istri di luar sana yang ketika suaminya nggak ada, bebas. Berbuat apapun bebas atau keluar ke sana kemari bertemu dengan siapa-siapa, tidak begitu. Orang-orang mukmin, perempuan-perempuan yang salihah, dia dapat izin dari suaminya dan kemudian dia kalau suaminya katakan dia di rumah saja, dia akan patuh di rumah saja. Ini bukan berarti istri itu tidak ada harganya, teman-teman sekalian. Di dalam Islam sudah saya katakan berulang-ulang, kita ini dimuliakan luar biasa, tapi kita juga punya kodrat yang mana kita hormati suami kita. Salah satunya tadi, bahwa kita tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Berikutnya yang ketiga, saya percepat teman-teman sekalian karena setelah ini saya mau agak banyak dengan ibu ya, bagaimana posisi kita sebagai seorang ibu. Yang ketiga, dari sekian banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, ketiga, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami kita. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, bertakwalah kalian dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk mengijak permadani kalian. Jadi para perempuan-perempuan, kalau suami pergi, nggak boleh kita sembarangan memasukkan orang-orang ke dalam rumah kita. Kita minta izin dulu, barangkali ada orang yang nggak suka, suami kita nggak suka kita masukkan misalnya, apalagi yang bukan mahram misalnya, tidak seperti itu. Ya begitulah teman-teman sekalian, dan masih banyak lagi, termasuk juga tidak berpuasa sunnah ketika ada suami dan suami berkeinginan terhadap kita, itu juga termasuk salah satu cara kita untuk kita bersikap baik dengan suami kita. Yang juga sangat penting, yang keempat, yang ingin saya bahas pada hari ini adalah peran kita sebagai seorang ibu. Masya Allah, ini peran yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Peran yang harusnya kita sungguh-sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan anak itu ada dalam kehidupan kita. Kita tahu, sahabat-sahabat sekalian, bahwa seorang ibu kita ini adalah ujung tombak dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga kita bisa katakan bahwa baik buruk warna seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh baik buruk kepribadian ibunya. Makanya kenapa dalam Islam ini kita diminta, para laki-laki diminta mencari istri yang baik. Atau pernah pada suatu ketika seorang orang tua mengadu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tolong nasihati anak saya nakal sekali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil anak tersebut. Ketika mau diceramahi, anak tersebut mengatakan, tunggu dulu, apa sih tugas orang tua pada anaknya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua pada anaknya pertama adalah cari ibu yang baik. Kedua, kasih nama yang baik. Ketiga, kasih pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anak itu. Kemudian anak itu mengatakan, tidak ada tiga-tiganya yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Ibuku bukan ibu yang baik, tidak pernah diberikan nama yang baik, dan tidak pernah diajarkan pendidikan agama. Apa kata Umar bin Khattab? Orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Jadi kita pahami bersama-sama untuk teman-teman sekalian, khususnya para wanita, karena tema kita adalah peranan wanita dalam rumah tangga Muslim. Kita paham bahwa seorang ibu adalah orang pertama yang dikejar oleh anak-anak. Dikejar apa? Perhatiannya, kasih sayangnya. Kenapa? Karena ibulah yang pertama kali dikenal oleh anak. Ibu yang pertama kali menyusukan, menggantikan pakaian, dan sebagainya. Ibu harus muncul sebagai sosok yang siap siaga dan serba bisa untuk anak-anak kita, teman-teman sekalian. Sebelum saya bahas panjang, kemarin saya baru lihat satu video yang buat saya menangis. Video dari luar negeri ya,
Ada seorang yang buat iklan lowongan pekerjaan. Akhirnya datanglah orang-orang yang melamar pekerjaan dan masuklah sesi wawancara. Si pewawancara bilang begini, ada satu jenis pekerjaan yang mana pekerjaan ini adalah kamu harus bisa untuk memasak, kamu harus bisa untuk mengobati, kamu harus bisa untuk menenteramkan hatinya, kamu harus bisa menjaga terus-menerus, dan pekerjaan ini dilakukan setiap hari, tidak ada liburnya, tidak ada jamnya, dan tidak ada gajinya. Kemudian orang-orang mengatakan, kami tidak mau pekerjaan seperti itu, tidak ada yang sanggup dengan pekerjaan seperti itu. Kemudian orang ini mengatakan, tapi ada orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti itu. Kemudian para pelamar pekerja mengatakan, oh itu perbuatan yang gila, tidak mungkin ada orang yang bekerja seperti itu. Dia semuanya harus bisa dengan jam-jam yang tidak dibatasi. Kalau dia sakit, dikatakan sama pelamar, kalau lagi sakit tetap terus bertugas kah? Kemudian orang yang mewawancarai, betul, ketika engkau lagi sakit pun engkau harus bertugas untuk menjaga di sekitarmu, untuk senantiasa memberikan senyum, memberikan kenyamanan di sekitarmu. Kata pelamar, nggak akan ada orang yang seperti itu. Kemudian kata sang pewawancara, maukah kalian aku beritahu siapakah orang yang melakukan pekerjaan seberat itu? Kemudian akhirnya pewawancara mengatakan itu adalah ibu. Seorang ibu yang pekerjaannya ya Allah luar biasa. Tiada lelahnya teman-teman sekalian. Masaklah, beresin rumah lah. Kadang hati lagi sedih tapi harus kuat di depan anak-anak. Atau kadang lagi lelah tapi harus terus mengerjakan hal-hal yang lainnya. Pekerjaan ibu yang tidak ada jamnya. Yang ia mengorbankan dirinya untuk menjadi orang yang serba bisa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dia sedih tapi dia tidak tampakkan kesedihan di depan anak-anak. Dia menjadi motivator untuk anak-anaknya menjadi anak-anak lebih hebat. Dahsyatnya seorang ibu. Wahai para bapak, untuk kita menghargai istri kita yang berprofesi sebagai seorang ibu. Dan para ibu, engkau Masya Allah, luar biasa. Begitu teman-teman sekalian, jadi ibu ini muncul sebagai orang yang siap siaga, serba bisa, dengan kasih sayangnya, kelemah lembutannya, itu dibutuhkan oleh seluruh anggota. Kemudian, bagaimana kita peran wanita sebagai seorang ibu, teman-teman sekalian, untuk mendidik anak-anak ini amanah dari Allah. Ibu-ibu sekalian, saya selalu mengatakan, dan mungkin teman-teman pernah dengar, Allah percayakan anak-anak itu untuk kita. Dikala banyak orang puluhan tahun menikah, Allah nggak kasih anak itu kepada mereka. Allah kasih anak-anak yang suci itu kepada kita, teman-teman sekalian. Allah percaya kepada kita untuk kita didik, untuk kita kenalkan kepada Tuhan kita, untuk kita kenalkan kepada agama kita, untuk kita jadikan anak-anak itu menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang baik, Islam yang sejuk, mengajarkan kedamaian, kebaikan, kesantunan bagi banyak orang. Allah percayakan itu pada kita. Atau Allah anugerahi anak-anak kita sehat, teman-teman sekalian. Dia sehat, dia cerdas, dia bisa sekolah di tempat-tempat yang bagus. Dikala banyak orang tua di luar sana, Allah kasih anak-anaknya bahkan untuk bangun saja berjuang. Anak saya yang keempat, ibu-ibu tahu semua, mungkin anak saya dianugerahi kelainan genetik, kelainan langka. Untuk duduk saja berjuang, untuk angkat kepala saja berjuang dengan terapi. Dan banyak teman-teman anak saya lainnya yang masih tergeletak, berjuang orang tuanya. Anak-anak ibu dan bapak semua sehat, cerdas, pintar. Maka caranya apa? Caranya adalah itu tanggung jawab besar anak-anak itu untuk kita kenalkan kepada Tuhannya sebelum dia jadi apa-apa. Sebelum dia punya profesi yang hebat yang lain-lainnya. Tetapkan jati diri dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimat. Rabbnya adalah Allah, dia kenal dengan agamanya. Sehingga dia tinggal di Kanada, di Amerika, atau di negara-negara lainnya, dia mewarnai. Bukan diwarnai, bukan ikut-ikutan. Bagaimana caranya, wahai para wanita, wahai para ibu, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, kita menjalankan peran kita sebagai seorang ibu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri. Ada pepatah yang mengatakan, sesuatu yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sholatnya baik. Kita sendiri sholatnya nggak betul. Kita mau anak-anak kita belajar Quran. Nah ini juga Quran penting. Anak-anak kita boleh kok jago luar biasa, secara bersaing di dunia global ini bisa. Tapi jangan sampai anak-anak kita nggak bisa baca Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Dia bisa ilmu-ilmu lainnya dengan bahasa Inggris yang begitu fasih, luar biasa. Bersaing dengan teman-teman lainnya. Tapi dia seorang muslim, ingat. Fondasi basicnya adalah Quran. Harus Quran. Sejak dini. Di lisannya, di perbuatannya, di hatinya Quran. Sehingga seluruh anggota keluarga harus ada Quran time. Di dalam rumah. Quran itu nggak bisa seminggu sekali belajarnya, tidak bisa. Mungkin seminggu sekali belajar ke masjid, iya. Tapi setiap hari Quran itu harus ada di rumah-rumah kita.
Dan setiap orang berbeda waktunya, tapi harus mengkhususkan waktu bersama Quran. Quran itu sahabat kita, teman-teman sekalian. Dia akan menolong kita di hari akhir nanti. Quran itu adalah hudalin nas, dia petunjuk bagi kita. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, dia belok, kita manusia biasa, kadang kita belok, tapi dia cepat lagi kembalinya. Orang-orang yang cinta Quran takut ya kalau berbuat jahat, berbuat zalim, takut ya. Maka didiklah anak-anak kita dengan Quran. Quran itu jangan ditaruh saja di lemari yang kemudian berdebu, yang mungkin dibaca hanya setahun sekali, jangan teman-teman sekalian. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau anak saya sudah besar? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Allah menghargai proses, bukan hasil yang instan. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai, kita bertaubat kepada Allah mungkin atas kelalaian diri kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita mungkin baru belajar pada hari ini. Dengan doa insya Allah. Dan dimulai sesegera mungkin untuk anak-anak kita dekat dengan Quran. Baik, kembali lagi teman-teman sekalian, bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya? Pertama, berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri, teman-teman sekalian. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Muhammad bin Wasi ya, tentang sedikit pengaruhnya. Ketika saya berceramah atau saya menasihati orang, kok orang tersebut nggak dengar ya, susah untuk mendengar ya. Apa penyebabnya? Maka disebutkan oleh Muhammad bin Wasi ini, wahai fulan, mereka tidak terpengaruh sedikit pun terhadap nasihat-nasihatmu, tidak lain disebabkan karena dirimu sendiri. Sungguh nasihat itu keluarnya jika ikhlas dari dalam hati, betul-betul dari dalam hati, maka akan sampai ke hati-hati orang. Artinya adalah kadang-kadang kita menasihati anak-anak kita, mungkin anak-anak kita tidak dengar, mungkin kita belum betul-betul ikhlas dalam menasihati anak kita, atau kita belum betul-betul bergantung kepada Allah untuk urusan anak-anak kita. Panggil anak-anak kita, bicara dari hati ke hati, bicarakan bagaimana perasaan kita, bahwa kita ingin sekali dia dekat dengan Quran, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hati akan sampai ke hati anak-anak tersebut insyaallah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita saleh, ingat teman-teman sekalian, anak kita boleh jadi apapun, alangkah indahnya. Presiden yang cinta Quran, politisi yang cinta Quran, Masya Allah, para pedagang-pedagang yang cinta Quran. Siapa lagi? Atlet yang cinta Quran, Masya Allah. Seluruh posisi-posisi penting di negeri ini dikuasai, atau bukan dikuasai ya, dipegang oleh orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Masya Allah. Terwujudlah sebuah negeri yang damai, yang tentram. Karena orangnya orang-orang salih yang mengisi posisi-posisi itu. Siapakah itu? Anak-anak kita. Anak-anak kita yang kita persiapkan sejak dini, teman-teman sekalian. Dikatakan salah satu ulama, wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini agar engkau pun menjadi saleh. Jadi orang tua yang saleh bisa mempengaruhi tentu saja anak-anaknya juga turut menjadi saleh. Berikutnya yang kedua, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian sebagai seorang ibu? Peran sebagai seorang ibu dalam keluarga muslim, kita menjadi teladan. Mohon izin sebentar, ya. Oke, kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Anak-anak usia dini 8 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah, mereka itu adalah peniru paling ulung. Apa yang mereka lihat, mereka tiru. Apa yang mereka dengar, mereka tiru. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, kita ini, banggalah kita. Kalau anak-anak kita mengatakan, aku mau seperti ibu, yang serba bisa, yang lemah lembut, aku mau seperti ayah. Banggalah kita kalau anak-anak kita mengidolakan kita. Artinya kita jadi contoh yang baik untuk dia, teman-teman sekalian. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman. Panggilan Allah untuk khusus orang-orang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah minta dirimu sendiri terlebih dahulu. Ayo belajar, ayo perbaiki diri. Engkau jadi contoh buat anak-anakmu. Engkau ingin agar anak-anakmu sholat di masjid, laki-laki misalnya, sholat di masjid. Dirimu sholat di masjid, teman-teman sekalian. Ada seorang ibu yang mengatakan dengan sedih, suami saya nggak pernah sholat di masjid. Jangankan sholat di masjid, nggak pernah sholat sama sekali. Bagaimana saya mengajarkan anak-anak laki-laki saya untuk dia sholat di masjid? Ibu yang pergi ke masjid, gandeng anak tersebut dan doakan suami ibu. Agar Allah berikan hidayah kepadanya. Insya Allah, dengan kesabaran, dengan kesolehan seorang istri, doa yang tiada putus. Dengan kesabaran, sabar ya, sabar itu nanti bahasanya banyak. Sabar, insya Allah batu ditetesin air lama-lama pecah kok. Hati suami yang keras yang nggak pernah sholat misalnya, melihat istri anaknya istiqamah sholat, sabar, akhlak baik, lama-lama insya Allah dengan doa, insya Allah dia berubah, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi yang kedua tadi, sifat seorang ibu, sikap seorang ibu adalah dia menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya.
At-Tahrim ayat 6 sebagai rujukan atau dalilnya. Kemudian yang ketiga, cara mendidik anak-anak kita bagi seorang ibu adalah kita memilih metode pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Metode terbaiknya seperti apa? Kita pilih cara kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita masukkan, anak-anak kita boleh kok sekolah di mana saja, tapi circle terdekatnya harus orang-orang yang solih. Dekatkan dia dengan komunitas-komunitas masjid atau komunitas-komunitas pengajian, komunitas-komunitas tahfidz Quran, dekatkan dia. Dia boleh setelah itu berkemana-mana boleh, tapi kembalikan dia untuk circle terdekatnya itu adalah orang-orang yang solih. Dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwa yang menentukan keberhasilan pembinaan kepada anak-anak kita, susah mudahnya semuanya adalah taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita, insya Allah, kita menempuh metode sesuai dengan syariat Islam dalam mendidik anak-anak kita, artinya anak-anak kita boleh belajar apapun, tapi pertama harus tauhid dulu yang kokoh, Qur'annya harus baik dulu, setelah itu dia boleh belajar yang lain-lain. Kalau kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mudahkan teman-teman sekalian. Apa kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2? At-Talaq ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan baginya jalan keluar. Begitu teman-teman sekalian, sangat banyak sebetulnya, tapi terakhir sekali, saya ingin membahas tentang kehebatan ibu-ibu yang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Yang keempat ya, cara mendidik anak berikutnya adalah kesungguhan dan keseriusan bagi seorang wanita muslim untuk mendidik anak-anaknya. Mereka ini generasi-generasi kita melanjutkan perjuangan kita teman-teman sekalian, yang membuat Indonesia negara kita tercinta ini menjadi jauh lebih baik. Islam ini menjadi indah, rahmatan lil alamin, itu anak-anak kita. Maka diperlukan seorang ibu ataupun ayah tentu saja yang sungguh-sungguh dan serius dalam mendidiknya. Coba kita lihat ibundanya para ulama. Kita belajar dari beliau-beliau ini. Yang beliau-beliau ini bukan orang kaya, bukan orang berilmu tinggi sekali, bukan. Ibundanya para ulama ini rata-rata single fighter. Suaminya rata-rata banyak yang meninggal dunia. Tapi ibunya concern terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Kita lihat ibundanya para ulama, Ibu Sufyan Ats-Tsauri contohnya. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Beliau adalah tokoh besar tabi'in ya teman-teman sekalian. Beliau ini adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin umat Islam dalam hadis-hadis Nabi. Tapi ibunya ini tidak punya biaya untuk Sufyan Ats-Tsauri ini belajar. Tapi ibunya berjuang. Apa kata ibunya? Wahai Sufyan anakku, belajarlah, fokuslah belajar. Aku akan bekerja, aku akan menanggungmu dengan usaha memintalku ini. Jadi ibu ini menyemangati, menasehati, memberikan wasiat agar semangat dalam menggapai ilmu. Seorang ibu yang saleh ini. Ya. Apa kata ibunya Imam Ats-Tsauri? Anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah. Apakah kau jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah? Bertambah kelemah lembutanmu, bertambah ketenanganmu. Kalau tidak, maka ketahuilah bahwa ilmu itu tidak bermanfaat bagimu. Anak kita pintar. Pintar itu apa tujuannya? Tujuan pintar, tujuan pendidikan yang bagus, tujuan ilmu yang tinggi adalah bertambah takutnya dia kepada Allah. Semakin berilmu dia, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda tadi dikatakan ibunda Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau engkau belajar dan engkau menemukan dirimu setelah engkau belajar, kemudian tidak ada rasa takutmu kepada Allah, tidak ada kelemah lembutanmu, tidak ada ketenanganmu, ilmu itu tidak bermanfaat bagimu. Maka begitu pula yang kita harapkan kepada diri kita teman-teman sekalian, anak kita hebat-hebat luar biasa, pastikan semakin dia berilmu, semakin tawadhu dia. Semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Rabb-Nya. Semakin dia berilmu, semakin taat dia kepada Rabb-Nya. Begitu teman-teman sekalian. Kedua, contoh ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Ibunya lah yang membesarkan, mendidik, memperhatikan pendidikannya Imam Syafi'i sehingga pindah dari Gaza. Ibunya memindahkan anaknya. Saya mau menuju ke Mekah supaya anak saya ini bisa belajar dengan guru-guru yang hebat. Maka ibunda Imam Syafi'i ini membuat kurikulum pendidikan untuk anak-anaknya, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Di Mekah, ibunda Imam Syafi'i ini meletakkan anaknya untuk belajar Al-Quran, dan Imam Syafi'i berhasil menghafalkan Quran umur 7 tahun. Kemudian ibunya mengirim Imam Syafi'i ini ke pedesaan untuk belajar bahasa Arab yang masih murni di pedesaan.
Kemudian Ibunda Imam Syafi'i mengarahkan anaknya untuk bisa belajar berkuda dan memanah sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang pemanah yang ulung. Dan saat Imam Syafi'i berusia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Itu semua karena ibunda yang hebat yang mempersiapkan kurikulum dengan sedemikian rupa, yang tidak abai dengan pendidikan khususnya agama kepada anaknya. Kemudian sangat banyak teman-teman sekalian, saya tidak ceritakan terlalu banyak ya. Ada Ibunda Imam Ahmad bin Hambal, ada Ibunda Imam Bukhari, ada Ibunda Ibnu Taimiyah, ada yang lain-lain. Jadi intinya kita lihat bahwa orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama besar, orang-orang yang luar biasa, di belakangnya ada ibu yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap saat pendidikan anak-anaknya. Maka kita, wahai para ibu, selain pendidikan yang lain-lain, pastikan anak-anak kita setiap hari lisannya selalu terasah dengan Al-Quran, fasih dia lama-lama dengan Quran. Selalu lisannya itu tiap hari dengan Quran, teman-teman sekalian. Pasang murotal ayat suci Al-Quran, ketika mau tidur kah atau di rumah kah, jadi kebiasaan. Ada orang-orang yang mengatakan, aduh nggak enak nih dengar Quran terus, perasaannya nggak enak. Di awal-awal, nggak apa-apa. Tapi lama-lama biasakan dengar untuk memperlembut hatimu dan untuk membiasakan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga lisan kita juga mengikutinya lama-lama insya Allah. Terakhir sekali, yang kelima, peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Teman-teman sekalian, seorang perempuan ini bukan masuk surga sendirian. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita berikan apa yang kita bisa, wahai ibunda semua, teman-teman semua, para umahat semua, apa yang kita bisa. Kita punya harta, berikan harta di jalan Allah semampu kita yang kita bisa. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kita punya ilmu, kalau harta seperti Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ilmu misalnya seperti Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan para sahabat-sahabat lain. Ilmu itu macam-macam, tidak hanya ilmu agama. Ibu bisa jahit, ibu ngajar di pesantren tahfiz saya, Bu. Ada orang yang saya nggak punya harta, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, tapi saya bisa jahit. Saya ngajarin ya anak-anak santri ini untuk menjahit sedekah ilmu. Ada orang yang tenaga, teman-teman sekalian. Ada orang yang saya itu bukan orang kaya, nggak punya duit, nggak pintar juga. Gimana ya? Apa kerjaannya? Di masjid beliau itu ngambil mukena untuk dicuci di rumahnya, kemudian dibalikkan lagi. Dengan tenaganya dia berkontribusi untuk agama Allah SWT. Maka peran wanita dalam hubungan dengan sesama tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi sekali, yang harus hebat sekali, tidak. Lakukan apa yang kita bisa untuk kita digolongkan sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan kita ini, keberadaannya penuh dengan kebaikan bagi orang lain. Kalau kita meninggal dunia, teman-teman sekalian, apa sih yang orang ingat tentang kita? Orang nggak ingat seberapa banyak harta kita kok. Orang nggak ingat betapa mahalnya jam yang kita punya atau betapa tas-tas branded yang kita punya. Enggak. Orang-orang nggak lihat betapa besarnya rumah kita, betapa mewahnya mobil kita. Enggak. Kalau kita meninggal dunia, yang orang-orang ingat adalah kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, kebermanfaatan kita kepada orang lain, itu yang abadi, yang diingat oleh orang sepanjang masa. Maka kita persiapkan diri kita, teman-teman sekalian. Terlalu banyak tugas-tugas kita fokus kepada hal-hal yang baik dengan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah sampai akhir, matinya husnul khatimah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Begitu teman-teman sekalian, mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjalankan peran-peran kita sebagai seorang muslimah yang baik, yang salihah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama tadi tausiah dari Ustazah Okistiana Dewi mengenai peran wanita dalam keluarga Islam. Subhanallah, begitu mulia posisi wanita, posisi kita baik yang sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat dalam din kita yang semuanya sangat berperan bagi kesuksesan kehidupan kita dan keluarga kita, baik dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah, menjadi wanita yang mewarnai dunia dengan kebaikan-kebaikan dengan peran kita masing-masing. Insyaallah. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membuka acara tanya jawab, diskusi yang bisa kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan di chat room atau juga bisa raise your hand in the participant list, itu bisa mengangkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Saya lihat sudah ada 4 orang yang angkat tangan. Sudah ada 4 orang dan juga ada beberapa pertanyaan di chat box. Di chat room ya, di chat roomnya sudah ada pertanyaan. Mungkin yang
Dari mana dulu nih kita mulai sebaiknya ya? Langsung yang dari chatroom, dari yang angkat tangan, coba saya lihat ada Mas Romi Bona dari Vancouver. Saya persilakan dulu Mas Romi yang pertama di sini. Kemudian lanjut nanti Mbak Bernika Zaitun Nisa, kemudian ada Bu Herlinda Lanto, ada hamba Allah, dan Riyad Sarnununu. Ada 5 pertanyaan ya. Satu persatu dulu. Silakan Mas Romi Bona, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah masih mute, suaranya belum kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bon. My name is Bon. Bon. Saya dari Vancouver. Salam untuk Ustazah Oki. Tausiahnya bagus sekali, walaupun judulnya agak sedikit lebih banyak ke arah sister ya. Salam dari saya yang sama-sama lahir di Riau. Saya lahir di Masya Allah. Saya lahir di Pekanbaru, di Rumbai. Masya Allah, Rumbai. Rumbai, Pekanbaru. Terima kasih juga untuk inisiator pengajian Calgary, Mas Irfan, Mbak Dewi, semua yang di Calgary, yang di Edmonton. Insya Allah, mungkin spring break ini kita bisa ketemuan ya. Oh amin, ditunggu kedatangannya di berkah. Mas Romi dan Mbak Omikron udah agak reda aja sedikit, udah nggak terlalu dingin juga kali. Salam juga untuk Pak Hendra. Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Baik. Ya alhamdulillah Sofia, terima kasih banyak. Okay. Silakan langsung singkat pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya singkat aja. Mengenai wanita ini, kita nggak jauh dari persepsi orang mengenai wanita, Ustadz. Karena begini, pengalaman saya waktu di Amerika, waktu sekolah dulu, sampai saat ini juga, begitu orang tahu bahwa saya Muslim, mereka tuh langsung satu pertanyaan yang selalu mereka tanya ke saya mengenai wanita, yaitu mengenai you can have 4 wife, poligami. You can have 4 wife. Oke, saya mencoba untuk menjawabnya ya dengan sedikit improvisasi segala macam. Kemudian dia tanya, kamu kan bisa punya 4 istri gitu. Saya bilang iya, dan tapi juga saya mengasih argumen bahwa itu tidak gampang. Pertanyaan saya, gimana sebenarnya jawaban yang paling tepat untuk orang-orang ini yang menanyakan tentang poligami? Sebenarnya poligami itu bagaimana ininya? Karena selalu itu ditanya, mungkin keterbatasan mereka tentang Islam. Itu aja pertanyaan saya, Ustazah Oki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu boleh Ibu pertanyaan-pertanyaannya? Oh ya, oke. Ya. Kalau gitu pertanyaan kedua nanti dari Mbak Bernika Zaitun Nisa. Langsung pertanyaan kalau bisa secara singkat ya, ini banyak sekali yang bertanya, jadi kita mau menghemat waktu. Silahkan Mbak Bernika. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakillah khair kepada Ustazah Oki yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, bagaimana cara kita, cara Ustazah Oki dalam memanage, mengatur kelima peran tersebut? Apalagi di zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu yang memiliki profesi, akhirnya anaknya dan keluarganya itu jadi terbengkalai seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ini, menarik sekali. Baik, yang ketiga dari Ibu Herlinda Lanto, silakan. Silakan Ibu Linda Lanto yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini sebenarnya ini juga ya, usaha waktu datang ke IBSA
bawa orang tuanya. Saya nggak tahu waktu itu, terus ketemu di bazar. Oh ini ibunya Ibu Ustazah. Oke, Masya Allah, saya bilang. Dalam bertugas masih ingat bawa orang tua. Anyway, pertanyaan saya coba tadi Ustazah bilang bahwa suami-suami yang sukses itu ada wanita di belakangnya yang mendukung. Sekarang kalau wanita-wanita yang sukses, apakah ada suami-suami di belakangnya wanita? Itu aja pertanyaan saya. Contohnya Ustazah sendiri. Ya, ini benar nih pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda Lanto. Selanjutnya dari Ibu Riyad Sarnu Nunu. Silahkan. Masih mute tadi ya. Silahkan Mbak Ibu Sarnu. Itu saja pertanyaan dari saya. Mbak Oki, bagaimana cara menanggapi atau memberikan energi positif terhadap ibu-ibu di kalangan masyarakat awam untuk misalnya menyekolahkan anak-anaknya itu di pesantren? Maksudnya memberi motivasi kepada pengertian kepada ibu-ibu yang di kalangan awam supaya bersemangat menyekolahkan anak di pesantren ya Mbak ya? Ibunya Trianti. Baik. Sudahkah Ibu pertanyaannya atau masih ada lagi? Itu dulu ya, 4 dulu karena masih ada 4 lagi. Mungkin 4 pertanyaan. Kita sambung lagi dengan 4 pertanyaan supaya nggak terlalu. Baik. Silahkan Ustazah Oki. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama adalah pertanyaan mengenai poligami. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 3 ya, sebagai rujukannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan yang artinya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya perempuan, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, 4. Namun jika kamu takut, kalau kamu bisa adil, kamu bisa menikah dengan 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kita lihat dulu Rasulullah SAW monogami berapa puluh tahun teman-teman sekalian. Kalau tidak salah Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah mempunyai 1 istri saja, itu kalau tidak salah hampir sekitar 25 tahunan. Itu monogami. Kenapa yang kita sorot yang usia pernikahannya yang singkat? Rasulullah melakukan monogami atau punya 1 istri di usia pernikahan yang sangat panjang. Ketika istrinya meninggal dunia, beliau menikah dengan istri lainnya atas petunjuk dari Allah untuk urusan-urusan tertentu. Untuk keadaan dakwah bisa lebih besar dan sebagainya. Maka kalau kita bisa terapkan teman-teman sekalian, poligami bisa dilakukan untuk orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Yang laki-lakinya siap, istrinya juga siap, anak-anaknya juga siap. Makanya kalau teman-teman memilih untuk poligami, dia tidak bisa hanya sekedar menikah begitu saja. Kalau dia adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, dia punya istri yang siap juga, anak-anak yang siap dengan tujuan contoh. Seseorang bisa melakukan poligami misal, pertama, karena istrinya memiliki satu dan lain hal. Contoh, seandainya istrinya pertama, istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Misal, kewajiban lain-lain lah, tidak bisa melayani suaminya. Kemudian istrinya mengatakan, saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya karena kekurangan saya, maka silakan untuk dengan yang lain. Misal, atau kedua, istrinya punya cacat atau punya penyakit-penyakit tertentu yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak bisa beribadah dengan suaminya. Atau misalnya istri-istrinya ini tidak bisa melahirkan keturunan. Ada alasan-alasan lainnya yang membuat bagaimana si istri ini menjaga agar suaminya tetap suci, bukan justru mencari perempuan lain dengan berzina. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan para suami-suami ini pada akhirnya berpoligami. Tentu poligami itu memang tidak harus izin istri, tapi tujuan pernikahan dalam Islam adalah sakinah mawaddah warahmah, harus tentram, harus tenang, harus bahagia. Kalau diawali dengan sembunyi-sembunyi seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang mungkin di luar sana, yang mengakibatkan akhirnya bohong dan pecahlah pernikahan itu, menyakiti salah satunya, tidak terwujud tujuan pernikahan. Litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, sakinah mawaddah warahmah enggak terwujud. Jadi, orang-orang berpoligami, kenapa? Karena ada alasan-alasan khusus. Seperti tadi, mungkin istrinya belum bisa memberikan keturunan, mungkin istrinya punya penyakit-penyakit tertentu, yang suaminya sebenarnya
mohon izin saya katakan, mungkin suaminya nggak tahan gitu. Daripada dia berzina misalnya, maka sang istri yang solehah ini, saya tahu keterbatasan saya dengan komunikasi dengan suaminya, maka saya izinkan suami saya. Kemudian suami yang berpoligami ini bukan semata-mata poligami begitu saja. Ini untuk semata-mata menghindari suami ini berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka suami ini mempersiapkan istri dan anak-anaknya. Jadi istrinya siap, bahkan yang terbaik adalah istrinya yang mencarikan untuk suaminya. Sehingga mereka saling berbagi tugas. Contoh misalnya, saya punya seorang teman yang istrinya memang diberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Beliau diminta untuk berdakwah dan umat membutuhkannya. Dan suaminya mengizinkan misalnya. Kemudian akibatnya adalah si istri ini memang belum bisa untuk terus-terusan bersama suami. Sementara suaminya tahu bahwa istrinya harus berada di luar dan kemudian suaminya ini tetap mau ada orang yang melayaninya 24 jam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Maka solusinya bisa istrinya mengatakan saya ridha. Kita berbagi tugas, saya akan carikan seorang teman untuk kita bersama-sama supaya engkau juga tenang di rumah dengan seseorang ini gitu. Jadi banyaklah alasan-alasannya teman-teman sekalian. Yang jelas tujuan poligami ini bukan untuk yang lain-lain, untuk menjaga kehormatan sang suami, untuk menjaga keluarga menjadi keluarga yang baik. Kenapa? Karena alasan-alasan tertentu tadi. Dan suami harus bersikap adil. Adil itu maknanya adalah sesuai dengan proporsi. Misalnya istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 1. Bukan sama rata gajinya, tapi sesuai dengan proporsinya, proporsional. Ingat bahwa dulu sebelum datangnya Islam, betapa banyak raja-raja memiliki selir beratus-ratus, ya, tidak terbatas. Punya 1 istri, tapi yang lain-lainnya mungkin banyak gitu dengan cara yang tidak baik. Maka Islam itu mengurangi untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, untuk tetap menyalurkannya dengan jalan yang halal, dengan jalan pernikahan yang suci, bukan untuk berzina di mana-mana. Bayangkan contoh, istrinya mohon maaf punya penyakit tertentu, misal suami yang soleh, masya Allah, ada juga suami yang mau bertahan dengan 1 istri, masya Allah, itu suami yang luar biasa hebat. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Ada suami yang punya kebutuhan, sementara istrinya nggak bisa penuhi karena mungkin sakit tadi. Dan istrinya ridha, dia takut daripada suaminya kenapa-napa, berbuat kerusakan misalnya, diizinkan. Maka bukankah itu sesuatu yang mulia? Dia jaga biologi suaminya, dia jaga suaminya tidak berbuat dosa, dan suaminya pun tenang dalam ikatan pernikahan suci yang halal. Betapa indahnya Islam ini teman-teman sekalian, sehingga semua perbuatan itu ada alasan kenapa harus dilakukan. Islam membatasi 4 yang dulunya ratusan orang. Betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana punya jabatan tinggi atau gimana ya, atau dulu para raja-raja gitu. Selirnya banyak sekali atau yang lain-lain gitu. Tapi ketika dijadikan istri, yang namanya dijadikan istri adalah dinafkahi, anaknya punya akte misalnya gitu ya, anaknya diakui gitu. Betapa indahnya ketika istri tersebut diakui, dinikahi, dimuliakan seperti itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang keluarga yang saleh, yang istrinya menerima, anak-anaknya paham, dan suaminya suami yang soleh. Kadang kita terkecoh dengan melihat poligami yang rusak, padahal banyak poligami yang berhasil yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, teman-teman sekalian. Saya pernah tanya pada seorang teman, seorang istri pertama, saya katakan, apa hikmah dari poligami? Kemudian beliau mengatakan, kalau dulu saya terus-menerus mengidolakan suami saya dewa saya. Suami saya Tuhan saya, apa-apa suami. Sekarang ketika suami sudah ada yang satu lagi, saya tahu bahwa hati saya, cinta saya full kepada suami, dan ketika suami giliran kepada saya jadi melakukannya dengan 100% yang saya bisa. Kalau dulu karena suami saya rasa milik saya seorang, saya suka-suka kadang sama suami. Saya mengidolakan suami, iya, tapi kadang-kadang saya suka-suka sama suami. Sekarang setelah saya tahu bahwa suami saya punya yang lain, cinta saya utuh kepada Allah, bahwa Allah lah yang satu-satunya yang harus saya idolakan, yang harus saya cintai, yang segala-galanya buat saya. Yang kedua, ketika suami datang, saya sungguh-sungguh dalam melayaninya, memberikan yang terbaik, karena saya tahu waktu saya terbatas dengan suami saya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi wallahu a'lam, mungkin penjelasan saya kurang sempurna, tapi kalau kita husnuzon dengan perintah-perintah ini, kita bisa menjawabnya dengan baik, bahwa Islam sangat menjaga kesucian. Islam tidak membenarkan, kata Allah Pak, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Berdekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Dan Islam memotong jalur-jalur jangan mendekati zina dengan cara berpoligami. Kalau memang ada kekurangan, atau bukan kekurangan, ada sesuatu dalam keadaan istrinya. Begitu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau jawaban yang kurang sempurna. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatur waktu agar tidak terbengkalai dengan kesibukan kita yang luar biasa. Teman-teman, kita ini bukan Wonder Woman. Teman-teman sekalian, kita ini perlu yang namanya support system.
Seorang wanita nggak mungkin dia bisa hebat di luar, keren, ini segala macam. Nggak mungkin kalau nggak ada orang-orang di sekitarnya yang juga support dia. Siapa yang support dia? Suami dia, salah satunya. Jadi bagaimana cara bisa mengatur waktu? Tentunya harus ada support system yang membantu kita. Kalau kita paham ada orang-orang yang bantu kita, maka hargai, hormati orang-orang yang mendukung keberhasilan kita itu. Kadang kita lupa teman-teman sekalian. Kita ini hebat, kadang kita lupa ada orang-orang sekitar yang bantu kita. Ada suami kita yang bantu kita, ada mungkin pekerja di rumah yang bantu kita mungkin, atau mungkin saudara kita yang bantu kita. Itu support system kita. Makanya kalau teman-teman di Indonesia atau teman-teman di luar gitu ya, yang punya seseorang yang bantu, itu anugerah luar biasa. Saya selalu mengatakan gini, kalau saya punya mbak yang baik di rumah gitu, ya Allah ini hadiah dari Allah. Mbak yang baik tuh yang ada di rumah, yang betah lama gitu ya, kerja lama, itu hadiah dari Allah. Dia support system kita. Kita bisa tinggalkan anak kita karena ada orang tersebut yang ngejagain anak kita. Kita bisa fokus untuk menjalankan tugas kita karena mungkin ada suami yang mau berbagi tugas dengan kita misalnya. Jadi kita bisa mengatur waktu, pertama asalkan kita tahu yang mana yang prioritas. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan support system dan kita menghargai support system kita itu. Kita hormat, kita berterima kasih kepada mereka yang telah wasilah mereka lah kita menjadi sukses dan menjadi hebat. Seperti itu. Pertanyaannya juga sama, pertanyaan Bu Linda. Wanita yang sukses, apakah ada laki-laki hebat di sampingnya? Pasti. Pasti. Perempuan atau istri-istri yang hebat, nggak mungkin nggak ada suami yang hebat. Kalaupun. Tapi kan suami saya misalnya buruk. Suami saya yang melakukan hal-hal tidak baik pada saya. Tapi karena dialah ibu belajar sabar, ibu belajar tangguh, ibu belajar memaafkan, belajar memiliki hati yang legowo misalnya begitu. Apalagi kalau memang suaminya support, suaminya baik. Jadi wanita sukses pasti ada seseorang atau suami yang hebat di sampingnya. Contoh, Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa hikmah beliau nikah muda dengan Nabi? Dari muda diajarin terus sama Nabi kan? Melihat sehari-hari akhlak Nabi seperti apa. Ketika Nabi wafat, maka hikmahnya Siti Aisyah adalah menguasai ilmu-ilmu hadis sehingga mengajari para sahabat-sahabat lainnya. Bagaimana Siti Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Nabi Muhammad? Bagaimana beliau menjadi teladan, dikatakan 4 wanita penghuni surga, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Maryam, kemudian Asia. Kenapa Fatimah ini juga luar biasa? Karena ada laki-laki hebat. Siapa itu? Ayahnya. Dan juga suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau menjadi manusia yang sederhana, yang tawadhu', yang salih, yang pemalu. Dalam artian kalau aurat yang terbuka pemalu. Dan banyaklah kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi kita ini dibentuk oleh sekitar kita, teman-teman sekalian. Makanya Rasulullah ingatkan, perhatikan dengan siapa engkau bergaul, karena agamamu sesuai dengan temanmu. Engkau itu sesuai dengan pergaulanmu. Jadi mudah kalau kita lihat seseorang itu. Lihat saja, siapa kira-kira 3-5 teman terbaiknya. Begitulah kira-kira orang ini. Begitu pula kalau biasanya kalau kita pilih jodoh untuk anak-anak kita, kita pengen tahu dia itu siapa sih? Lihat aja teman-teman terdekatnya siapa. Kira-kira karakternya seperti itu. Jadi wanita sukses, wanita hebat, itu berkat support system dan selalu tidak boleh sombong dan merasa tinggi dari orang-orang yang sudah memberikan supportnya kepada kita. Terakhir, bagaimana cara memberikan pengertian agar ibu-ibu bersemangat menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren? Ini pilihan teman-teman sekalian. Mau belajar di pesantren kah, international school kah, atau di mana-mana pilihan. Boleh kok belajar di mana-mana saja, asalkan tetap harus ada pendidikan agama. Mau di rumah, mau di mana, mau formal non formal silakan. Di pesantren bagus, karena memang Masya Allah keseluruhannya banyak jam-jam untuk Islam. Tapi kalau international school boleh nggak? Boleh kok. Bagus, asalkan mungkin sorenya atau malamnya belajar agama. Harus dan wajib teman-teman sekalian. Yang jelas adalah kita lihat pendidikannya ala Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35-37. Pendidikannya Siti Maryam kepada Siti Maryam itu apa? Ibunda Siti Maryam. Pertama mendoakan, kemudian yang kedua memberikan nama yang baik, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah memberikan makanan yang baik. Kemudian berikutnya adalah memberikan tempat dan guru terbaik untuk anak-anak kita. Siti Maryam diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis Palestina. Ini juga pertanyaan kalau ibu-ibu mengatakan saya sedih kalau anak saya pergi jauh sekolah. Sama seperti Ibunda Siti Maryam. Semua kita sedih kalau anak kita pergi jauh dari kita menuntut ilmu. Tapi itu untuk kebaikannya, karena ilmu kita mungkin belum banyak untuk bisa mendidiknya sendiri. Kita butuh pertolongan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang berilmu untuk mendidik anak itu. Perpisahan sementara saja untuk anak itu menjadi hebat. Ibunda Siti Maryam sedih ketika anaknya harus ke Baitul Maqdis Palestina diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi lihatlah bagaimana perpisahan yang sementara itu menjadikan Siti Maryam begitu dahsyat, begitu luar biasa. Termasuk Muhammad Al-Fatih
yang membebaskan Konstantinopel yang kita lihat sekarang namanya adalah Istanbul. Dari kecil itu teman-teman sekalian, ibunda dan ayahnya selalu mengatakan, engkaulah yang menjadi pembebas Konstantinopel. Kemudian tidak hanya sekedar di setiap hari ya, engkaulah yang menjadi pembebas Konstantinopel, engkaulah orang yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Dikasih terus menerus tuh, didengar oleh anak itu, oh ya saya lah orang yang Assalamualaikum, hebat Mbak. itu. Ya. Terakhir, kemudian yang dilakukan oleh Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih dan ayahnya Sultan Murad II adalah dari kecil dikasih ilmu-ilmu itu. Karena tahu orientasinya adalah untuk membebaskan Konstantinopel, maka dari kecil adalah dikasih pendidikan Al-Quran, dikasih pendidikan bahasa yang banyak, dikasih pendidikan-pendidikan lainnya, dikasih guru-guru khusus untuk mengajari ilmu-ilmu itu. Begitulah teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Intinya adalah kembali lagi bahwa kita seorang wanita jangan lupa bahwa teman-teman bisa berkiprah dengan sangat luar biasa karena peran dari suami yang hebat, suami yang luar biasa, suami yang ridho. Karena ada suami yang mengatakan, istri saya nggak boleh lebih tinggi daripada saya. Istri saya nggak boleh dapat gaji lebih tinggi, nggak boleh pendidikan lebih tinggi, nggak boleh pekerjaannya lebih tinggi. Ada suami yang begitu. Maka bersyukurlah ketika suami kita memberi kepercayaan penuh kepada kita untuk kita berkiprah. Suami yang baik, Masya Allah. Bagaimana cara balasnya? Ta'zim kepadanya, hormat kepadanya, santun kepadanya, teman-teman sekalian. Karena beliau memberikan restunya kepada kita. Begitulah. Kita jadi wanita hebat, kita jadi wanita-wanita yang baik, kita jadi wanita yang keren di mata manusia lainnya, itu semata-mata salah satunya. Karena ridha dari suami yang saleh juga. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hari ini untuk teman-teman semua, seorang istri, seorang ibu, seorang anggota masyarakat, kita tumbuh menjadi orang lihat wajah Islam itu ada pada diri kita. Wajah Islam yang mana? Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu apa? Ibu yang menyejukkan dengan pertolongan dari Allah, walaupun kadang-kadang kita marah, istri yang menyejukkan, walaupun kadang-kadang kita kesal, anggota masyarakat yang menyejukkan bagi banyak orang. Sehingga orang lihat Islam itu indahnya, Masya Allah. Nggak perlu kita ngomong sejuta kata, kalau orang lihat akhlak kita, orang bisa tersentuh kok dengan nilai-nilai Islam. Dan itu adalah tugas kita. Semua dari kita, apapun profesi kita, punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Islam yang santun, sejuk, menebarkan kedamaian bagi banyak orang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas semua kesalahan. Baik, terima kasih Ustazah Oki atas jawabannya. Mudah-mudahan dari 4 penanya pertama sudah cukup puas ya. Ini ada pertanyaan di chat room, mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya Ustazah ya. Sangat banyak pertanyaan, mohon maaf waktu kita juga agak terbatas malam ini. Saya bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, jika kita sudah izin menuntut ilmu yang tempatnya memang lumayan jauh, sama ayah diizinkan tetapi tidak diizinkan ibu saya harus bagaimana Ustazah? Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mengatasi teman yang pelit dan perhitungan sekali dan mengungkit jika berbuat kebaikan? Mungkin itu dulu 2 pertanyaan ya Ustazah sebelum kita tutup dengan bacaan doa. Mohon maaf bagi yang lainnya, kita dengarkan jawaban dari Ustazah Oki untuk 2 pertanyaan terakhir, silakan. Baik, untuk teman-teman muda yang dikasih izin oleh ayah untuk pergi keluar, tapi ibunya tidak mengizinkan. Pertama, teman-teman muda semuanya, ibumu itu sangat-sangat sayang kepada engkau, dan ibumu itu sangat sedih ketika meninggalkan engkau jauh daripada dirinya. Sementara kita tahu bahwa kita punya cita-cita, kita tahu bahwa kita mau pilih tempat sekolah yang bagus, yang mana insya Allah dengan ilmu itu kita bisa pulang, dan kita bisa kembangkan tempat kita atau negara kita atau apapun itu, yang pasti kita akan pulang untuk bertemu kembali dengan ibu kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah cari waktu untuk berbicara dengan ibu. Kalau kita dalam Islam ini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara itu ada cara-caranya. Cara-caranya apa? Qaulal layyina, ucapkan kalimat-kalimat dengan lembut. Coba lihat, Nabi Musa alaihissalam disuruh dakwah sama Fir'aun. Kata Allah apa? Qaulal layyina, ngomongnya dengan lembut ya. Bicaranya dengan lembut, itu sama Fir'aun loh, apalagi sama ibu kita sendiri. Qaulal layyina, ngomong dengan lembut. Cari tempat yang baik, suasana hati yang baik, pilih kata-kata yang baik, bahkan kalau perlu doa, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya ibu saya ngerti maksud saya ini apa. Jadi setelah cari waktu yang tepat, pilih bahasa yang tepat, suasana hati yang tepat, setelah semuanya itu, kita bicara dari hati ke hati dengan ibu kita dan katakan dengan sepenuh hati alasan kenapa kita ingin belajar. Dan janji kepadanya bahwa kita akan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Janji kepadanya bahwa kita akan
menjaga kesucian diri kita dari pergaulan yang mungkin dikhawatirkan oleh ibu kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu ditambah dengan doa, ibu kita bisa luluh, dan setelah ibu kita mengizinkan, kita jaga kepercayaannya teman-teman sekalian. Jaga kepercayaannya. Dia berat melepaskanmu, jaga kepercayaannya. Dan hubungi dia setiap saat. Namanya seorang ibu, kita tuh rindu kadang-kadang sama anak-anak kita. Hubungi setiap saat, katakan, mama saya janji, saya akan video call, saya akan telepon seperti itu. Buat hati ibumu tenang dan kasih alasan yang bisa diterima oleh ibumu kenapa engkau ingin sekali berada di situ. Seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya dengan kalimat dari hati ke hati bisa melembutkan hati ibu. Kemudian yang kedua adalah teman yang suka mengungkit kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kalau kita berbuat kebaikan, ini sebelum saya jawab pertanyaan itu, masalah kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, kita nggak boleh ingat sama sekali. Kita lupakan. Tapi kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita balas. Kita balas dengan jauh lebih baik. Bahkan kalau kita nggak balas, kata Rasulullah, doakan dia. Itu cara kita balas kebaikan orang. Kalau orang buat baik sama kita, jangan pernah dilupakan, balas dengan kebaikan yang lebih baik dan kita doakan dia. Atau kita ucapkan jazakallah khair, jazakillah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Bagaimana kalau orang-orang yang suka mengungkit, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah kita tidak mengikuti perbuatan yang seperti itu. Tapi ada waktu di mana kita mengingatkannya. Tapi dakwah atau mengingatkan orang lain dalam Islam itu ada cara-caranya tersendiri. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lakunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau kamu keras, kasar, orang-orang akan pergi jauh, nggak akan kena dakwah itu, nggak akan kena nasihat itu. Tapi kalau kamu berlemah lembut dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat baik, mampu menembus hatinya, maka dia akan mendengarkan. Nah, menasihati itu seperti kunci dengan lubang kunci. Kalau kita keras, dia rusak. Tapi kalau kita tepat, maka dia akan mampu membuka hati-hati setiap orang. Menasihati orang lain bukan menggurui, bukan menghakimi. Menasihati orang lain kepada teman kita yang tadi ya, kalau kita cari waktu yang tepat, kita ingatkan dia atas dasar cinta. Kita bicara memberitahukan tentang Islam kepada orang lain itu atas dasar cinta. Kalau atas dasar cinta, pasti yang keluar kalimat-kalimat penuh cinta. Yang cinta itu juga dirasakan di hatinya, teman-teman sekalian. Jadi, menghadapi teman-teman yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, pertama, kita tahu itu perbuatan yang tidak betul, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepadanya, supaya dia tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, cari waktu yang tepat. Bukan ditinggalkan teman begitu, ditolong sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman sudah Allah kasih loh. Nggak semua orang kan mau dengar ceramah seperti ini, nggak semua orang mau dengar ceramah di masjid atau dengar ceramah di YouTube, nggak semua orang. Tapi Allah pilih sahabat-sahabat semua untuk menjadi penyambung kepada teman-teman lainnya yang mungkin belum belajar di luar sana. Jadi mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah, lisan yang santun, lisan yang baik, itu bisa menembus hati-hati mereka. Jangan suuzon sama orang. Semua orang punya alasan sendiri kenapa dia berbuat seperti itu. Husnuzon, prasangka yang baik. Dan tidak ada buah yang manis selain dengan buah kesabaran dan buah kelemah lembutan. Kecuali kalau agama dihina, Rasulullah dihina, boleh kita untuk bersikap keras. Tapi kepada diri kita sendiri, kita ini terlalu banyak dosanya. Jadi jangan terlalu banyak nunjuk orang, banyak nunjuk diri kita sendiri, dan apa yang kita tahu kita tolong teman kita. Terakhir sekali, kita ini disebut kuntum khaira ummah. Kita ini adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang punya tugas ngajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada keburukan semampu kita sesuai profesi kita. Saya punya waktu saya di rumah sakit, anak saya 1 tahun sekarang umurnya, beliau itu teman-teman sekalian di NICU 2 minggu. Dokter mengatakan apa? Bu Oki, jangan kebanyakan lihat Google yang buat Bu Oki sedih. Yang harus Bu Oki lakukan adalah sholat tahajud sebanyak-banyaknya dan minta sama Allah agar Allah memberitahukan kepada kami para dokter untuk menemukan penyakit anak ibu apa. Lihat bagaimana cara dokter ini berdakwah kepada saya, teman-teman sekalian. Jadi yang dakwah itu bukan ustadz-ustadz, bukan. Dakwah itu tugas kita semua, teman-teman sekalian. Bahkan dokter, saya lihat juga dokter yang istighfar bu, itu mereka sedang berdakwah, teman-teman sekalian. Masya Allah. Dan juga ingat dalam surah Al-Asr yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kewajiban kita semua sebagai penutup saya pada hari ini. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih. Berikutnya apa? Bukan untuk dirinya sendiri lagi, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Apa analoginya? Analogi dari ayat ini adalah, bayangkan kita dalam keadaan tenggelam di dalam lautan, dalam keadaan tidak sadar. Pertama, beriman. Analoginya beriman itu sadar.
dalam keadaan tenggelam di dalam lautan, kita sadar. Untuk menyelamatkan diri kita, kita sadar. Sadar dulu pertama. Beramal saleh, kata surah Al-Asr tadi. Apa itu? Oke, kita sadar kita tenggelam dalam lautan, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Beramal saleh, berbuat baik, berenang kita ke atas. Saya harus menyelamatkan diri, saya nggak mau saya mati dalam laut ini nih. Kemudian kalimat berikutnya adalah watawassaw bil haq, menasehati dalam kebenaran. Ternyata kaki kita yang kita mau berenang ke atas nggak bisa naik, terikat dengan kaki saudara kita atau badan saudara kita. Ternyata saudara kita masih pingsan, tenggelam. Nasihatilah dalam kebaikan. Kita turun lagi, bangun, nasihati, bangun, bangun. Kalau kamu diam terus, nanti kamu tenggelam di dalam lautan ini. Bangun saudaraku, kalau kamu tenggelam terus, kamu tidur terus, kamu pingsan terus, kamu tenggelam. Menasihati dalam kebenaran. Kita nasihati teman kita yang tenggelam. Akhirnya teman itu sadar, bangun sama-sama, kita berjuang naik sama-sama. Kata temannya, saya capek saya nggak mau ke atas. Susah banget, capek, udah biarin aja saya tenggelam. Watawassaw bis sabr. Kata Allah, nasihati dia dalam kesabaran. Kita tepuk pundaknya. Saudaraku, sabar. Jalan menuju kepada Allah memang tidak mudah. Tapi kita bisa kalau kita sama-sama. Kita bisa kalau kita bergandengan tangan. Bukan bercerai-berai, bukan satu persatu, tidak. Kita bisa kalau kita saling menguatkan untuk sama-sama ke atas. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Jadi indahnya agama ini teman-teman semua. Kita tidak bisa sendirian. Kita memerlukan satu dengan yang lainnya. Dan kita ingin belajar bersama-sama untuk jadi lebih baik. Begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan-kesalahan kalimat atau kesalahan-kesalahan contoh yang saya ucapkan, tapi semata-mata apa yang saya lakukan nasihat untuk diri saya. Walaupun raga kita jauh, insya Allah hati-hati kita senantiasa terikat karena kita punya kecintaan yang sama pada agama ini, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah Oki. Jamaah hadirin pengajian sekalian, tanpa terasa waktu sudah berakhir. Sudah lebih dari 2 jam acara kita ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah, menjadi penambah amal kebaikan kita, dan semoga Allah selalu menuntun kita, menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa. Amin. Amin. Baiklah, kita akan menutup majelis pengajian kita ini dengan berdoa bersama. Dan setelah itu jangan kemana-mana ya, ada acara silaturahmi, ada permainan kahut yang pastinya seru dan nanti akan memperkuat ukhuwah kita, insya Allah. Kepada Ustazah Oki, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa bersama sebagai penutup acara kita malam hari ini. Silakan Ustazah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah SWT, kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita banyak minta ampun kepada Allah SWT atas kesalahan lisan, kesalahan hati, prasangka, kesalahan tangan, langkah kaki, dan sebagainya. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang meminta-minta kepada Rabb-Nya. Astaghfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, terima kasih ya Allah atas hidup yang Engkau berikan sampai hari ini ya Rabb, atas nafas yang masih Engkau berikan sampai hari ini ya Rabb. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kesehatan yang Engkau berikan kepada pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang bersyukur ya Rabb. Bersyukur ya Allah atas tubuh yang sehat, atas nikmat waktu ya Allah, nikmat harta ya Allah, nikmat pekerjaan-pekerjaan yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ajarkanlah kami untuk jadi orang-orang yang bersyukur ya Rabb. Wahai Allah, kami datang kepadamu sebagai orang yang pendosa ya Allah. Terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan dan Engkau lihat ya Allah. Engkau lihat lisan ini telah berdosa ya Allah. Zalim, mungkin mengatakan kata-kata yang buruk pada orang lain. Ampunilah lisan-lisan kami ya Allah. Telinga kami mendengar hal-hal yang Engkau haramkan. Ampunilah telinga kami ya Rabb. Hati kami marah, dengki, benci kepada orang lain, dendam. Ampunilah ya Allah. Bersihkan hati-hati kami ya Allah.
Kami ingin jadi orang baik ya Allah. Ingin jadi orang baik ya Allah. Bersihkan hati-hati kami ya Allah. Bersih hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah pikiran-pikiran kami yang sering suuzon, berprasangka buruk terhadap takdir-Mu ya Allah. Padahal semua yang Kau takdirkan adalah baik ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang selalu berhusnuzon pada semua takdir-Mu ya Allah. Baik yang sedih maupun yang bahagia, yang penuh dengan air mata maupun yang penuh dengan tawa. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa beriman kepada takdir-Mu, bahwa apa yang Kau berikan pada kami adalah semuanya baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, ya Allah. Sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang silih berganti yang Kau berikan pada kami. Sabar dalam melakukan amal salih, ya Allah. Dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kami ingin jadi orang baik, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kembalikan kami ya Allah kepada kehidupan kami yang dulu, yang mungkin kami buat dosa akibat kebodohan kami ya Allah, akibat kedurhakaan kami padamu ya Allah. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, kami ingin jadi orang-orang yang istiqamah ya Allah. Kami ingin jadi hamba-Mu yang baik. Bantu kami ya Allah agar bisa istiqamah dengan Quran kami. Bantu ya Allah. Lenyapkan rasa malas kami. Bantu kami untuk bangun qiyamul lail. Bantu ya Allah. Bantu kami untuk melaksanakan saum kami. Bantu ya Allah. Untuk melaksanakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak amal soleh. Bantu ya Allah. Kami ingin jadi orang baik ya Rabb. Ya Rabb, kami ingin sekali menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah, tempatkan di sisi-Mu yang mulia ya Rabb. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan di sisi-Mu yang mulia ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih ada, jaga kesehatannya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, berkahi kehidupannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Izinkan kami untuk berbuat baik dan bakti kepada ibu, ayah kami yang masih ada ya Rabb. Ya Rob, kami ingin sekali menjadi seorang istri atau suami. Istri yang baik ya Allah. Untuk suami kami dengan semua kesalahan kami. Dengan semua lisan yang mungkin kami tidak baik bertutur kepada suami kami. Dengan perbuatan kami ya Allah. Ampuni kami ya Rob. Ampuni kami ya Allah. Kami mau jadi istri yang baik ya Allah. Istri yang salihah ya Allah. Dan anugerahilah suami-suami kami. Suami-suami yang salih ya Rob. Suami yang jadi teladan. Yang lembut bersikap kepada anak-anaknya ya Allah. Kepada istrinya. Yang bisa menjadi contoh. Bisa menjadi idola bagi kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami ingin ya Allah jadi ibu dan ayah yang baik untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Allah atas amanah anak-anak yang suci itu ya Allah. Engkau biarkan kami, Engkau percayakan kami untuk mendidiknya. Maka berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mendidiknya, untuk mengenal-Mu ya Rabb, untuk mengenal agama ini ya Allah, ya Rabb, untuk mengajarkan banyak orang tentang agama yang indah ini ya Allah, untuk jadi amanah dalam setiap tugas-tugas yang Engkau berikan ya Allah, dan untuk dia paham bahwa dia adalah seorang hamba-Mu ya Rabb, yang punya tugas ya Allah untuk mengajarkan banyak orang tentang agama yang indah ini. Maka berikan kami kesabaran, berikan kami ilmu untuk mendidiknya. Dan terakhir ya Allah, kami minta ya Allah, kami ini adalah bagian dari saudara-saudara kami yang lainnya. Jadikanlah kami memiliki lisan yang baik, perbuatan yang baik, yang keberadaan kami dicintai, disenangi oleh banyak orang ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang cinta Quran, keluarga kami cinta Quran ya Rabb, sebagai petunjuk kami ya Rabb. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin. Jazakallah khair, Ustazah. Oke. Baiklah hadirin sekalian, di penghujung acara pengajian kita malam ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang hadir di majelis ini dari seluruh penjuru dunia. Terima kasih kepada Ustazah Oki Stiana Dewi dan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, kepada Ustazah Oki. Terima kasih sudah mengisi pengajian kita kali ini. Jazakillah khairan kasiron. Dengan segala kerendahan hati, saya dan seluruh pelaksana kegiatan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf, ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kepada yang bertanya, mohon maaf sebagian besar pertanyaan tidak sempat kita jawab. Silahkan bertanya mungkin langsung di channel-channel dakwah Ustazah Oki secara langsung di sana. Mudah-mudahan nanti terjawab di sana ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian mendatang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keimanan yang tinggi, dalam kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.